Critical thinking maybe? Critical thinking, betul. Karena kalau orang yang pikirannya nggak kritis nanti, ya logikanya cacat kan kayak sebagian besar warga di sini gitu loh. Bahaya kalau gitu. Kalau lu disuruh bet antara kayak perusahaan AI yang menang mana itu, menurut gua sedikit impossible. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang menang tuh siapa. 3 bulan lalu orang semua bilang Anthropic is the winner. Ketika GPT keluarin GPT Soul-nya yang baru, Anthropic kalah menurut gua pribadi kalah. Ketika nanti ada keluar, jadi ini entar murah-murahan token doang, jadi perusahaan AI kita nggak tahu siapa yang akan menang. Itu satu. Humanoid, gua nggak tahu apakah Viggo Robotics di Amerika yang menang, apakah Unitree-nya Cina yang baru IPO itu akan menang. Gua nggak tahu siapa yang menang, tapi gua tahu semuanya butuh listrik. Data center juga gua nggak tahu siapa yang menang. Iya, tapi semuanya butuh listrik, gitu. Bitcoin lu bawa blokir gimana nggak bisa, gitu. Lu nggak bisa ambil dari gua, lu nggak bisa blokir, lu nggak bisa apa-apain. Jadi menurut gua itu, wah ini revolusioner. Uang yang beneran punya lu, nggak bisa diambil. Sebenarnya tesisnya itu bukan investasi yang gimana-gimana, cuman uang yang nggak bisa diambil dari diri lu. Temen gua tuh orang-orang yang udah mati, jadi kalau tanya mentor gua siapa, orang-orang udah mati semua, Charlie Munger, Benjamin Franklin, Salomo. Jadi gua suka berteman dengan orang yang udah mati. Halo teman-teman, kembali lagi di Terbit bersama aku, Vinci. Nah, kita sudah menunggu tamu satu ini dan dia sudah ada di sini, Timothy Ronald. Thank you banget bro, udah nyempetin ke sini. Udah lama banget ya kayaknya nggak podcast ya bro ya? Perdana ini, khusus anak-anak BR ini. Widih, happy banget. Ini perdana tahun ini ya bro ya? Perdana nih tahun ini ya, tahun ini. Terakhir kali ke podcast kapan? Waduh udah lama kali ya, tahun lalu kali ya, Oh, kenapa tahun mau ke lalu. sini bro? Teman-teman dari BR kan. Oh, dari BR. Kenapa? Iya, Ada yang spesial gitu dari BR? ya teman-teman lah Kokris kan di sini. Oke oke, thank you bro. Ya, Aku mau nanya, dari hal yang mungkin belum ditanyain sebelumnya, mungkin dari awal kamu kecil deh, boleh nggak ceritain masa kecil you bro? masa kecil mungkin seperti anak-anak kecil lainnya ya, ada hobi dulu pas kecil sukanya main basket, suka main game juga dulu, tapi punya ketertarikan yang unik waktu itu. Pas umur 14, 15 tuh suka baca buku komik. Oke, sama Komik tuh bro. di Gramedia, tapi komiknya komik orang sukses waktu itu. Waduh, oke nggak sama lagi, beda Jadi banget. baca komik orang sukses itu kan ada banyak tuh waktu itu, ada kayak Enzo Ferrari, ada yang bikin Hyundai waktu itu, gue baca Bill Gates. Tapi dari semua yang gue baca, waktu itu ada satu yang paling menarik, punyanya Warren Buffett waktu itu komiknya. Oke, dari Karena menurut gue yang lain tuh bikin perusahaan gede-gede kan. Kayaknya susah gitu, gue bikin Hyundai itu repot gitu kan. Tapi Buffett ini dia cuman jualan, kan dia jualan juga kan. Jadi macam-macam dia pernah jual pas dia kecil, uangnya sama dia ditabung lalu dia berinvestasi. Nah gue tertarik tuh. Cuman waktu itu nggak punya duit kan, jadi mikir gimana caranya dapat duit buat berinvestasi. jadi dari umur segitu tuh udah 14 waktu pertama kali. 14, Iya. udah kayak suka duit gitu ya bro ya? Iya tertarik gitu sama duit tuh tertarik umur 14. Kok bisa punya kesadaran ini gitu ya? Mungkin anak-anak umur segitu kan nggak gitu mikirin duit mungkin ya? Mungkin pacaran lah atau Mhm. apa, iya kan? 14 sih gue nggak tahu ya kalau pacaran 14. Gue gara-gara ini, baca buku, senang baca buku dulu. Jadi baca buku apapun gue telan buku-buku macam-macam lah. Oh Dari kecil kan gue suka baca buku, mmm, kebiasaan itu lanjut terus sampai gue ketemu yang buku-buku komik itu. Nah akhirnya dari situ baca-baca biografi, akhirnya suka baca biografi orang. terus apa yang lu dapetin dari pas lu baca Warren Buffett ini? Yang lu pegang sampai sekarang gitu, prinsip dia gitu? Prinsip keuangan boleh, Ya, prinsip hidup boleh? Warren Buffett tuh sebenarnya banyak sekali sih yang gue belajar, tapi mungkin yang pas gue belajar pas kecil itu adalah compounding. Di mana ketika gue melakukan suatu usaha ya, jadi compounding kan nggak cuman duit. Mau ngomongin apa, hubungan pribadi itu juga compounding, relationship sama orang tuh juga compounding, ilmu juga compounding. Jadi gue belajar paling penting adalah hari ini gue tuh jadi sedikit lebih baik dibanding kemarin. Jadi hari ini sedikit aja lebih pinter gitu. Karena dia kan baca terus kan. Dia selalu bilang orang tuh harus jadi learning machine dia bilang. Jadi mesin pembelajar gitu. Jadi gue gimana caranya gue bisa belajar itu tiap hari. Jadi kayak sampai sekarang pun setiap hari ada materi baru yang gue pelajarin gitu. Dari baca buku aja? Dari baca buku. Karena menurut gue konsumsi informasi paling cepat tuh selalu baca buku. Lagi baca buku apa bro sekarang? Sekarang gue lagi baca ini apa namanya House of Morgan namanya. Oke, tentang apa itu bro? Tentang JP Morgan gimana cara dia bikin JP Morgan. Oke, JP Morgan, Itu yang nice. buku yang sekarang lagi dibaca belum saya. Kalau pas kecil tuh kan, setahu gua kan orang tua udah pisah ya. Ya. Itu gimana tuh impact-nya buat lu gimana tuh rasanya? Jadi mungkin kalau pas masih kecil, jadi kan akhirnya pisah tempat tinggal juga kan. Pas kecil sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, karena gue memang mungkin agak
nggak terlalu deket kali ya dari dulu sama keluarga tuh nggak terlalu deket. Gue sibuk sendiri, jadi gue kayak sukanya main basket sendiri, gue suka main game sendiri, gue sukanya nongkrong di luar sama temen-temen gitu loh. Sama gue sukanya baca buku dulu. Jadi gue kayak punya dunia sendiri sebenarnya, gitu. Jadi nggak terlalu ter-impact gitu, yang gue rasa, oh ya udah gimana cara gue bisa biayain nyokap gue itu gitu doang sih. Setahu gue setelah orang tua pisah kan lu jadi kayak sumber nafkah keluarga gitu Ya. ya. Gimana tuh rasanya lu kayak dari umur semuda itu lu dipaksa menjadi seorang pemberi nafkah atau provider di Oke. keluarga lu ya? Gue lihat itu sebagai tanggung jawab yang pertama kan, karena kan gue laki-laki yang paling besar ya. Kalau dibilang kepaksa karena itu juga enggak, karena gue kebetulan hobi aja ya. Jadi gue emang dari kecil tuh hobinya gimana caranya cari duit gitu. Dari gue main game pun gue gimana caranya gue ini bisa jadi duit gitu loh. Terus misalnya gue jualan-jualan, gue cari barang gitu kan, karena gue mau berinvestasi kan. Gue coba cari sourcing dari Cina segala macam. Itu karena gue emang ada hobi, gue ada ketertarikan khusus gitu loh sama duit, gue nggak ngerti kenapa dari dulu kecil. Jadi gue nggak pernah merasa gue biayain apa, keluarga gue kan sampai kayak mau cici gue kuliah waktu itu, adik gue bahkan sekarang kuliah juga semua gue yang bayarin kan. Gue nggak pernah ngerasa itu sebagai paksaan atau beban, gue karena hobi aja sih nyari duit, menurut Oh, bukan bukan beban ya? Jadi bukan, ya. gue denger sampai ini kan ngebiayain sekolah sendiri ya waktu itu kan? Iya ya, gue waktu itu kan kuliah gue juga bayar sendiri, itu juga salah satu alasan gue keluar kan, karena ketika gue bayar, gue duduk sekali itu gue liat dosennya, gue ngerasa kayak ini kayaknya kurang gitu. Jadi gue cuma datang kayak beberapa kali, terus gue udah nggak pernah datang lagi gitu. Gue rasa bener-bener gak ada gunanya sama sekali soalnya waktu itu. Itu pas waktu Gue umur 19 tahun waktu itu, dan gue kebetulan waktu itu gue lagi bikin perusahaan namanya Ternak Uang gitu. oh Jadi gue lagi running company. Terus kan karena nyokap gue dipaksa lah sama nyokap gue kayak, "Kamu kamu harus S1 lah Nak." Ya udah, gue senengin dia, gue daftar deh gitu, gue cari yang kayaknya paling gampang gitu kan, oke gue masuk, cuman nggak kuat aja, gue duduk di situ dengerin dosennya bener nggak kuat gue, nggak kuat. ya akhirnya gak ya Akhirnya nggak datang lagi, ya gue lanjutin perusahaan gue aja gitu kan. berarti lu ngerjain ternak uang, tapi di satu sisi lu juga ada bisnis-bisnis apa tuh yang jualan pomade lah, sedotan, sama sempet jadi property agent ya kalau nggak Oh salah ya kan? itu tapi masih muda itu, gue 16 tahun itu. Oh Jadi Ternak iya, Uang tuh udah 19, udah pas kuliah, itu oke pas oke. SMA lah. Nah di antara semua aktivitas ini kayak banyak banget gitu kan Bro, ngefek nggak ke pergaulan lu? Tadi kan katanya suka nongkrong sama teman-teman ya kayak Iya, nggak terlalu ngefek sih, karena jualan tuh waktu itu online ya. Jadi gue sourcing barang dari Cina, waktu itu gue ada temen juga dia kayak punya warehouse, gue bisa nitip di tempat dia, habis itu gue bisa fulfill orderan dari sana. Semuanya kan online ya, dan waktu itu efisien lah gitu. Karena kan sekolah gue juga kadang seringnya gue sering bolos gitu, gue sering keluar. Jadi gue mendingan kerjain itu pas lagi jam sekolah yang seharusnya sekolah kan gue kerjain usaha, gue balesin apa, jadi CS waktu itu gue di Kaskus gitu kan, terus habis itu transisi ke Tokped tuh. Jadi gue jualannya di Kaskus dulu. Apa, di forum-forum gitu kan, baru pindah habis itu, kan dia nggak jadi marketplace akhirnya, pindah ke Tokopedia jadi CS waktu itu. Nah kan malam ada kosong tuh, ya malam bisa sama teman-teman. oh jadi nggak sampai kehilangan lah ya momen-momen nongkrong-nongkrong sama temen. Enggak sih, Jadi ya. sosial lu masih jalan gitu ya? Iya masih jalan, dan teman-teman gua kan, gua ada teman-teman dari SD sampai sekarang tuh masih temenan gitu. Masih main bareng, jadi emang ya masih main lah sama teman-teman gitu. Oke oke, jadi bayangan gue tuh waduh lu kayak mungkin ada momen yang hilang ya dari kesibukan lu sebanyak itu, terus tapi ternyata lu masih bisa ngejaga relationship tuh kayak wow banget sih. Karena kan masih ada aktivitas di luar kan, kalau di sekolah alasan gua sekolah cuman main basket kan sebenarnya. Gue Oke. cuma senang main basket doang, jadi ada teman-teman main basket gitu, udah. Sekarang masih main basket, Bro? Sekarang sih udah nggak ada, personilnya udah susah nyarinya nih, ngumpulinnya udah susah sekarang. Jadi kalau basket musim mainnya bersepuluh kan, susah nyari nyari 10 orang tuh susah, kadang 3 3 doang. Kedengerannya kayak teman-teman lu banyak nih ya, Bro, dari basket, ada yang ngebantu lu bisnis juga. Jadi apa arti pertemanan buat lu ini, Bro? Hidup kan cuman 2 ya menurut gue ya, satu tuh meaningful work. Jadi artinya apa, gue punya pekerjaan yang gue happy. Nah waktu itu gue belum ketemu tuh meaningful work-nya, gue ngerasa, "Oh ini kerja buat duit doang." Kalau sekarang gue udah ketemu, sama meaningful relationship menurut gue. Jadi gimana caranya gue punya temen tuh tapi yang tadi, yang compounding. Karena lu berinvestasi atau di mana pun, temen tuh juga compounding. Kayak gue punya temen itu bener-bener dari gue masih kecil gitu loh, sampai sekarang gitu. Dan kalau sekarang kan gue udah lebih males lah, gue dulu masih senang bergaul, sekarang udah lebih malas gitu ya. Jadi sekarang gue udah nggak terlalu nyari temen lagi, udah nggak nyari temen gitu. Dari tadi yang lu bilang itu kalau relationship tuh juga compounding tuh menurut gua keren banget istilahnya ya. Itu maksud lu compounding itu dalam arti relationship lu tuh jadi makin dalam sama dia atau Betul. kayak lu memperluas kayaknya bukan memperluas pergaulan lu ya, tadi lu Iya bilang iya, udah gak nyari yang baru lagi kan? betul, gue udah nggak nyari yang baru lagi gitu. Karena gue jadi lebih lebih selektif lah sekarang. Pas ketika lu udah mencapai
abis kerja terus ternak uang, terus makin lama kan lu makin muncul di publik tuh, Ya. masuk ke sosmed dan lain sebagainya. Terus pencapaian lu juga makin lama makin meningkat. Nah itu ngefek lagi nggak tuh ke pertemanan lu lagi? Atau bahkan di kalangan keluarga? Nah kalau itu gue hokinya ya teman-teman gue ini karena mereka temenan sama gue tuh dari SD ya. Jadi kayak di main basket pas SMP, SMA tuh kayak makan warteg bareng, nasi telur tuh cuman waktu itu 6.000 7.000 kan bareng nih. Iya motoran mereka aja gue pinjemin gitu kan buat kemana mana. Jadi mereka nggak pernah ngeliat gue beda gitu. Karena temenannya udah lama gitu. Kalau ada teman makanya gue bilang tadi gue nggak terima teman baru kan sekarang. Kan kalau Oh, teman baru oke. kan pasti lebih ada maunya lah. Mereka ini mah gue sama mereka tetap sama-sama aja gitu. Makan pecel lele gitu. Jadi kalau sekarang lebih selektif lah ya Lebih milih-milih selektif. temen. Ya. Nggak pernah jadi teman makanya kan. Oke. Acquaintance doang kan bukan teman jadi. Jadi kenal doang. Kan banyak tuh ya orang komen, kritik dan lain sebagainya. Nah gimana kamu ngebedain yang mana yang bener-bener tulus, mau ngebangun lu, sama yang kayak dia bising aja, noise aja gitu? Kalau misalnya kritik konstruktif ya pasti didengerin lah. Karena kan bagus kan. Karena gini, ketika lu mau jadi orang yang lebih bijak gitu, jadi orang lebih pinter ya, orang lebih knowledgeable adalah lu bisa menerima input yang bagus. Oh input bagus gue terima. Cuman kan dunia ini terlalu luas ya. Ya selalu ada misalnya internet troll yang memang nggak punya hidup gitu kan. Dia di KRL-nya ngetik gitu. Ya begitu ya gue dari dulu gue nggak pernah peduli sih. Dari kecil tuh gue nggak gitu peduli omongan orang soalnya. Gue Tapi itu nggak pernah hebat lah bro, terdampak. kan nggak semua orang bisa kayak lu ya bro ya? Nggak, Kan karena gue dulu jualan, kayak misalnya lu mau misalnya mau hina gue pas dulu. Kayak gue naik sepeda nganter kayak Pomade ke JNE pas dulu belum ada warehouse ya, kan gue naik sepeda gitu. mhm. Kalau mau dihina kan bisa aja dihina, "Oh dia ngapain gitu naik sepeda." Gue nggak peduli. Mau jualan, lu mau beli, beli gitu. Iya Gue iya. jadi agent properti juga dulu orang bilang gue aneh. Gue datang kan kalau agent properti lu kadang mesti datang ke acara yang kayak launching Heeh, developer punya rumah gitu kan, lu iya datang iya. kan. Orang selalu bingung, "Ini anak kecil nih ngapain sini?" Gitu loh. Soalnya gue nggak peduli, gue jualan lebih banyak dari lu. Wah lu kayak, itu apa ya, maksud gue tuh tadi tuh, nggak semua orang tuh bisa kayak lu gitu loh, Mhm. cuek, masa bodoh gitu kan, Iya pede aja gitu. iya gue nggak peduli Banyak dari orang situ. tuh kan kayak dengeran kritik dikit terus jadi insecure atau jadi kayak, Iya aduh mungkin gue nggak pantes iya. atau aduh daripada gue ngelakuin gini dikata-katain orang, aduh mendingan gue ngerjain yang lain. Kok bisa sih lu ada mental dari itu tuh dari sononya apa diajarin orang tua atau gimana sih Nggak bro? diajarin orang tua sih, nature-nya emang begitu gue. Jadi gue nggak pernah peduli gitu loh. Kan dari zaman dulu misalnya gue hobi main game nih, kalau di game kan kalau teman-teman tahu game yang misalnya game komputer itu orang kan suka maki-maki tuh dari dulu. Gue nggak pernah peduli gitu. Yang penting ya gue lebih jago aja gitu. Enak banget ya punya mental kayak lu bro. Seandainya semua orang kayak begitu, wah Tapi kalau kritik yang bagus gue terima, sangat gue terima, gue sangat happy kalau ada yang kasih konstruktif gitu, kritik gitu. ya luar biasa sih padahal masih muda banget ya, tapi kayak Sekarang udah masih. lebih tua lah, sekarang udah lebih tua dikit lah, dulu dulu muda. Tadi kan udah ngomongin dikit about your family ya, Ya. family masa kecil. Tapi lu sendiri ada nggak, kayak bayangan atau gambar untuk your own dream family gitu? Kalau dream family itu gue dari dulu, gue selalu fokus kedua kan tadi, meaningful work sama meaningful relationship kan. Ya mungkin akan kepikiran ya di masa depan, tapi kalau sekarang gue kan lebih fokus di bagian work-nya dulu, karena gue rasa hidup tuh harus ada purpose-nya, harus ada tujuan kan. Dan gue udah tahu tujuan hidup gue gitu loh, dan gue ngerasa gue hoki. Karena nggak banyak yang sampai mati itu tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup gue itu karena awalnya tuh cuma duit, awalnya meaningless. Jadi sampai 2024 ini gue pertama kali nih gue sharing di sini. Sampai 2024 goal gue tuh duit, gitu. Gue mau jadi orang paling kaya di Indonesia, itu tujuan hidup gue waktu itu. Tapi waktu itu gue capai sebuah angka yang gue rasa nggak banyak orang capai bahkan sampai dia mati, di umur gue 24 tahun. Dan menurut gue itu mungkin ya by data objektif ya itu termuda gitu di Indonesia. Bahkan kalau dibandingin sama Warren Buffett pun dia belum nyampe segitu di umur gue gitu kan. Gue coba semuanya habis itu. Gue coba beli mobil paling mahal, gue coba beli tempat tinggal paling bagus, gue coba semuanya gue cobain, mau nginep di hotel yang Michelin star restoran ada 3, cobain semuanya gitu. Apa yang ada di bawah matahari ini gue cobain gitu kan. Tapi gue sampai ke satu konklusi, semua itu nggak ada artinya gitu. Kayak nggak materi itu nggak ada ujungnya dan nggak ada artinya. Akhirnya gue selama 2 tahun nih sampai sekarang nih, gue coba cari gitu loh, purpose-nya nih apa. Nah sampai suatu saat waktu itu ada satu orang gue ngobrol, gue tuh dulu nggak terlalu hopeful terhadap manusia. Artinya apa? Gue ngerasa manusia itu udah ada yang memang dilahirin lebih, pinter, ada yang enggak. Gue lebih percaya nature dibanding nurture, zaman dulu. Gue ngelihat ada beberapa segmen manusia yang memang udah nggak bisa diselamatin, ngerti nggak? Jadi mau
ibaratnya gini contoh, mau duit lu filantropi sebanyak apapun, ke sebagian subset dari manusia, ini nggak mengganti mereka. Contoh waktu itu kan gua sama partner gua ini, gua sama bro kakak kita coba mikir, kita coba bagi beras waktu contohnya ya, kita coba bagi beras bertonton, setiap minggu kita lakuin setiap minggu bertonton, tapi lama-kelamaan ketika, gua bagi nih ke satu titik ya contohnya, itu tiba-tiba ngerumun kan. Awalnya kan dulu kan normal ya ngerumunnya, tapi ketika pembagian di titik yang sama kedua, ketiga, keempat, ketika minggu depannya telat cuman sehari, karena emang gua ada kegiatan, orangnya marah. Oh, Mereka ngerasa mereka deserve gitu untuk mendapatkan beras. wow. Nah, di situ gue ngerasa, oke manusia ini emang udah nggak ada beberapa yang nggak bisa diselamatin. Nah, gue waktu ngomong lah ada sama satu orang ini, dia bilang ke gue, jadi waktu gue tunjukkan ada kayak sekelompokan orang, "Gimana cara lu selamatin orang kayak ini?" Gue bilang gitu. "Mau mau diapain gitu loh, lu kasih makan kah? Lu kasih makan tangan lu sendiri digigit, lu mau diapain?" Gitu orang-orang. Terus dia bilang, "Tapi yang anak kecil itu nggak punya pilihan." Nah, di situ bikin gue mikir, oke. Tadi kan sekolah-sekolah awal yang gue bikin tuh SMA kan. Gue pikir, oke bener juga, anak kecil mereka nggak punya pilihan. Nah itu gue jadiin itu tujuan hidup gue. Jadi kalau mungkin Elon Musk itu maunya bawa manusia ke angkasa, dia mau majuin Kardashev scale-nya manusia tuh dari 0 ke 1 gitu kan, itu dia aja gitu. Tapi gue mungkin tujuannya gue pengen kasih edukasi ke anak-anak kecil ini yang memang gak punya pilihan sama kesempatan. Karena biasa orang kan calling-nya ada 1 atau 2 ya. Karena gue rasa dari dulu gue punya passion di ngajar gitu kan. Jadi gue rasa, oh gue pengen bikin suatu wadah di mana gue bisa fasilitasin untuk anak-anak ini. Jadi goal yang tadinya pure cuman uang itu gue ubah. Kan sebelum gue 2024 ya, dari gue 15 tahun jualan online semua, kayak gue cari cara kapitalisme paling ujung lah gitu, untuk harness semua energi di bumi ini kalau bisa nyampe ke paling ujung, dan gue nyampe di satu milestone yang waktu itu, sebenarnya target gue umur 30-an, tapi 24 gue kecapai tiba-tiba. Di situ gue ngerasa kosong gitu loh, kayak, "Oh cuman ini kah?" gitu. Jalan-jalan tuh cuman begini kah gitu. Gitu, kayak nggak spesial gitu dan gue jadi males gitu, kayak private jet rasanya ini doang kah gitu. Kayak kadang masih enakan di first class tidurannya kan gitu. Gue pikir oke, gue harus pakai uang ini untuk sesuatu yang lebih dibanding diri gue sendiri. Plan gue gini, gue mau tetap lakuin yang ide gue dulu, uangnya sebanyak-banyaknya, gue mau kumpulin jadi sebuah permanent capital, karena gue percaya uang tuh dititipkan. Jadi gue juga bilang sama Tuhan, kalau uang yang dititip ke gue ini jadiin gue wadah gitu. Untuk bisa salurin ke sebesar-besarnya orang, dengan dampak yang paling besar. Jadi gue nggak akan pernah mau bagi makanan lagi, gue nggak akan pernah mau lakuin yang lain lagi, gue cuma bangun sekolah buat anak kecil. Bahkan bukan untuk SMA, gue nggak mau, "Lu SMA nonton di video YouTube gue aja," gitu. Kan sekolah pertama yang gue bangun tuh SMA yang kita mau bikinin lab komputernya segala macam kan. Tapi udah telat itu menurut gue. Gue maunya mulai dari TK. Singular mission gue adalah bikin sebanyak-banyaknya sekolah anak kecil yang ada at least di Indonesia dulu ya. Di Indonesia, kalau Afrika ya itu urusan mereka lah nanti lah. Belum punya duitnya gue. Jadi gue mau kumpulin capital yang besar banget, kan gue bisa berinvestasi kan. Jadi kayak Berkshire Hathaway, tapi hasil dari investment-nya, drip investment-nya, semua itu jadi sekolah. Kan banyak yang tanya, "Oke lu kan duit lu banyak, kenapa nggak hajar aja bikin sekolah 100 sekarang?" Nggak efisien. Karena dengan compounding, ini gue tambah harta gue 50 tahun lagi ya. Gue compounding dengan 10-11% itu akan jadi ratusan triliun gitu. Akan besar sekali, dan ketika ratusan triliun itu misalnya ngasilin 10%, 10 triliun itu bisa bikin sekolah setiap tahunnya, ketika gue mati ya, institusi ini tetap ada, tetap bisa bangun sekolah setiap tahunnya. Jadi bukan dihabisin, itu menurut gua salah total. Kayak giving pledge yang 99% hartanya, menurut gua itu model yang salah. Yang gua mau ciptain adalah, ini ngehasilin return, return ini gua pakai untuk bangun sebanyak-banyak sekolah. Nah kan tapi pertanyaan lagi kan kenapa gua bangun sekarang, kan sekarang udah bangun 5 nih, gitu kan. Kenapa gua bangunnya sekarang? Karena gua lagi belajar cara bangunnya. Pakai siapa, gimana caranya, karena kan nggak segampang itu sebenarnya. Ini gue besok nih berangkat nih ke Sumba lagi, salah satu sekolah yang gue mau resmin Oh, lagi, oke. bener-bener besok nih gue berangkat. Spesial nih hari ini makanya besok berangkat gue. Itu gue mau belajar gitu medannya seperti apa, yang dibutuhin tuh apa dan lain-lain. Kalau sekarang gue masih partner dengan salah satu yayasan besar kan, orang dari Jerman untuk bantu build segala macam. Tapi next-nya gue mau kerjain sendiri semuanya, gue mau lihat kurikulumnya apa, gurunya kebutuhannya apa, anaknya apa. Jadi mungkin sekarang dengan uang yang gue punya, 1 atau 2 lah setiap tahun gue bangun, 1 atau 2 dulu. Tapi ketika nanti compounding-nya udah hit, gue udah hitung ini efisien, kayak Warren Buffett sama dia juga gitu, dia kenapa dia nggak bagi dari dulu, karena nggak efisien, gitu. Sayang, ketika udah di peak-nya baru bikinnya, karena kan gue mau sebanyak-banyaknya impact kan. Kalau gue bisa bikin 100 sekolah besok gitu, cuman nggak impact-nya nggak kayak 10.000 sekolah gitu. Kalau gue boleh simpulin tadi, awalnya itu,
tadi sebenarnya bicara soal dream family sih. Iya. Terus tiba-tiba lu bicara gimana lu udah mencapai semuanya di usia yang sangat muda pas lu umur 24 tahun ternyata ya padahal target lu 30, lu masih mencari makna di kehidupan tuh apa dan ternyata lu ketemuin itu di edukasi Iya, anak-anak. edukasi anak, Jadi bener. ini mungkin, lu udah passion berarti ya sama anak-anak gitu ya? Sebenarnya enggak, tapi menurut gue logiknya make sense aja. Karena gitu, kalau yang udah gede gue kasih beras mereka nggak ada gunanya. Mereka mau gue sekolahin gimana udah susah otaknya. Misi gue adalah gimana caranya ketika gue mati, dunia ini sedikit aja lah lebih baik dibanding pas ada gue gitu kan. Cuman sedikit aja lebih baik. Nggak perlu yang banyak lebih baik, sedikit aja lebih baik. Itu yang bisa gue lakuin menurut gue. Dan menurut gue masuk logika gitu. Mmm. Edukasi untuk anak-anak, karena mereka nggak punya kesempatan. Mereka nggak dipilih untuk lahirin di situ. Kan cuman geographical lottery kan basically. Buffett kayak gitu dia lahir di US aja. Coba dia di sini. Dia lahir di US pas Great Depression. Bottom-nya market dia lahir. Ya dia lu mau beli apapun, lu beli indeks merem juga jadi Warren Buffett gitu di sana. Warren Buffett lahir di Indo beda cerita. Dia nggak jadi Warren Buffett pasti. Karena barang investasi nggak ada. Di sini nggak ada apa, American Express nggak ada di sini. Gitu. Visi misi yang sangat mulia banget dan ternyata itu pencetusnya ya cuman gara-gara lu udah mencapai semuanya. Nggak mulia sih, lebih kayak karena gue nggak tahu lagi, kalau nggak ngapain, kalau nggak gue ngapain hidup gitu kan, kalau begitu ngerti nggak? Buat apa tujuannya, mau jadi tambah kaya kah gitu? Nah tadi gue pikir, oh mungkin karena emang lu juga ada passion sama anak-anak juga, Mhm, di luar edukasinya juga iya. gitu. Tapi boleh tahu nggak kalau misalkan lu punya anak sendiri, entar gimana tuh? Waduh itu pertanyaan bagus tuh, itu nggak pernah ditanya tuh. Tapi gue emang sempat mikirin sih waktu itu kan. Kalau gue punya anak, gue akan gimana? Nah, gue nggak akan bisa jawab konkret ya, karena kan belum punya ya. Jadi Mhm mhm. obviously gue nggak akan pernah bisa kasih jawaban pasti sampai punya. Ya. Cuman at least ya ada beberapa hal yang akan gue sampein ke dia gitu, kalau gue punya anak. Karena kan balik lagi, gue kan mau bikin institusi tadi kan. Jadi kalau tanya balik ke pertanyaan lo tentang family, apakah ada rencananya? Ada pasti. Kenapa? Karena institusi ini gue perlu ada yang preserve gitu loh. Idealnya kan anak gue yang preserve ini. Jadi kalau ditanya, gue apakah mencari istri yang seperti apa yang bisa bantu gue run institusi ini. Jadi ada fun side-nya sama ada philanthropy side-nya. Tapi ini dua dari bagian yang sama. Daripada gue jadi Buffett, Buffett tuh menurut gue kesalahannya dia nggak pegang sendiri karena dia mungkin terlalu hobi sama kapitalismenya. Kesalahan dia adalah Berkshire ini ditaruh di Gates Foundation kan, yang akhirnya kena kasus Epstein kan. Jadi ketika dia udah mau end game, udah mau mati, track record-nya jadi jelek. Karena bukan dia yang pegang, karena dia malas, dia kasih orang lain. Yang akhirnya nggak bisa dipercaya gitu kan. Gue mau itu dipegang sama gue sendiri. Tapi kan Buffett akhirnya kasih ke anak-anaknya sekarang, baru sekarang nih. Jadi Gates-nya dipotong nih baru tahun ini dikasih ke si Howard Buffett dan anak-anaknya. Nah kenapa nggak begitu dari dulu? Gitu loh. Nah itu yang gue mau, jadi at least keluarga gue ini bisa manage 2 institusi ini, idealnya seperti itu. Wow, jadi ide lu dream life, dream family, dream work tuh bisa dibilang Jadi satu satu, kesatuan ya Bro ya? betul, ide gue Iya. begitu. Nah tapi untuk anak gue bisa running ini, perlu ada beberapa karakter yang gue tanemin di dia, untuk bisa running dunia Nah ini. apa itu Bro? Cuman satu sih dari semuanya, yaitu wisdom. Gue mau dia bijak. Karena bijak itu di atas semuanya menurut gue, di atas semua karakter yang lain. Kalau lu bijak, lu pasti punya pengetahuan, lu bisa punya pengertian juga baru lu bisa bijak kan. Ketika lu bijak, lu bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Karena setiap hari kita cuma ngelakuin keputusan. Itu yang gua harap gue punya lebih early di hidup kali ya. Gue rasa dulu gue bukan orang yang bijak gitu loh. Sekarang gue bisa lebih ngeliat gitu loh. Kalau orang langsung tahu jadinya. Oh ini lu maunya ini, maunya ini. Oh lu kayak gini karena kayak gini. Jadi peta realitas dunianya lebih akurat. Nah ketika anak itu punya wisdom, dia akan bisa preserve capitalnya dengan baik, dia akan pakai sesuai mandatnya institusi ini, dia bisa pakai untuk bangun sekolah, bukan pakai untuk yang lain. Aduh cerita lu ini Bro yang ngingetin gua Raja Salomo Ya ini. ini Salomo, dari Salomo. Iya lu kayak Raja Salomo itu Bro. Jadi gue ketemu Salomo itu karena gue mencari cara untuk kaya dulu kan, kapitalisme. Iya Dan kalau iya. misalnya orang kan banyak, sejarawan dunia ini, itu banyak yang bilang yang paling kaya itu Mansa Musa. Cuma mereka nggak pernah ngitung, ini kan nggak cuman ada di Alkitab ya, ini mau dari semua agama, Salomo tuh ada. Jadi ini emang orangnya beneran hidup. Betul secara historical Secara ada. historical nih orang ini hidup, tapi kalau historian yang banyak bilang, "Oh, dia nggak sekaya itu." Tapi dia nggak tahu seberapa luas yang dikuasain sama Salomo. Ini kan 13 lebih kerajaan yang disatuin sama dia kan, dan itu hitungan tuh 666 talents of gold. Orang tuh nggak tahu satuan talents itu apa. Itu besar sekali dan itu gua hitung sekitar $2 triliun kalau sekarang. Jadi nggak ada orang lebih kaya dari dia yang pernah mijakin kaki di bumi ini. Jadi yang paling tahu tentang duit itu pasti dia.
Sebelum Ray Dalio bilang Holy Grail tuh diversifikasi, dia udah kasih tahu, "Lu harus invest di Seven sama Eight Venture." Itu bener-bener kalau dihitung di statistik, paling efisien tuh emang bagi di 7 dan di 8 yang paling besar nih. Dia udah tahu itu dari kayak 900 BC gitu. Iya 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 iya. Jadi ini orang yang jago sekali dan ini banyak yang nggak tahu ya tentang Salomo. Gue belajarin dia lebih dalam mungkin dibanding kebanyakan orang yang bahkan pelajarin agamanya gitu, karena gue Yes pelajarin yes. dia pribadi. Kalau teman-teman cari ya, even orang paling berpengaruh di dunia, orang kan bisa berdebat itu Isaac Newton kan. Jadi banyak orang yang bikin revolusi-revolusi, gravitasi dan lain-lain. Itu karena dia di bukunya yang dia tulis itu banyak tentang Salomo punya kayak ngasih cryptic message di dalam penulisan dia. Kalau mau dilihat sampai kita tarik ke Freemasonry dan lain-lain itu aliran utamanya Salomo sebenarnya, gitu. Oh Mau keren dari banget nih, gue juga nggak tahu. morals dan dogmanya Albert Pike dan lain-lain tuh ujungnya selalu balik ke Salomo. Jadi Salomo ini kunci dari wisdom sebenarnya. Dia Iya yang iya. berhasil unlock. Ada 2 cewek datang, ada bayi ya kan. Iya. Dia bilang suruh belah bayinya, terus ibu yang asli bilang, itu kan jadi terkenal sekali. Dia sangat wise dan gue rasa ketika lu punya wisdom, lu bisa unlock yang lain. Nah, wisdom ini kan ada stepnya yang dikasih tahu. Nah, itu baru belajar dari situ. Makanya kalau tanya, gue harus turuninnya apa? Wisdom yang gue turun. Iya ternyata belajar tentang Salomo. Soalnya gue pikir dari tadi ceritanya udah bener-bener kayak Salomo banget, dan Salomo tuh pas pertama kali dia naik tahta jadi raja, kan ada ceritanya tuh ya, kebetulan gue juga tahu ceritanya lah. Nah dia tuh pas, dia doa minta Tuhan kan, Tuhan kan nanya dia gitu kan, "Lu mau apa?" gitu, Betul. "Apapun yang lu minta gue kasih." Terus si Salomo cuma jawab satu, "Gue ini nggak tahu apa, gue orang kecil," Ya, dia bilang gitu kalau nggak salah, humble banget. Terus dia bilang, "Gua nggak tahu gimana cara ngatur kerajaan ini, kerajaan lu, ya, kerajaan Tuhan juga. Ya tolong kasih gua bijaksana, wisdom itu." ya. Nah, interpretasi bahasa Alkitab yang modern. Tapi yang aslinya bukan itu yang diminta. Yang dia minta spesifiknya adalah listening heart. Ah, iya betul, Hati yang hearing heart, mendengar. iya benar. Ya, kalau Inggrisnya Bukan ada itu, kebijaksanaan ya, hearing listening heart, heart. Ya, ya. Indonesia banyak yang salah tuh akhirnya translasi. Betul, akhirnya tuh ditranslasikan menjadi Ya, wisdom. Tapi menurutku hearing heart tuh yang gimana ya, kita bersedia membuka hati, pikiran untuk mendengarkan input orang lain gitu kan. betul. Terus dan Mendengarkan wisdom sebenarnya. dari situ kita mengolah informasi itu, nah itulah Betul, wisdom yang kita keluarkan gitu betul. kan. Wow, kayak kayak ke Salomo banget gitu. Iya. Kiblat gue dia, karena kan tadinya gue kira yang paling kaya kan nomor 1 Warren Buffett kan. Terus gue belajar sejarah atau Salomo lebih kaya, jadi gue belajar dari dia. Temen gue tuh orang-orang yang udah mati, jadi kalau tanya mentor gue siapa, orang-orang udah mati semua, Charlie Munger, Benjamin Franklin, Salomo. Jadi gue suka berteman dengan orang yang udah mati. Tadi barusan gue dengar cerita gitu kan, katanya si Bro Timothy itu ada di acara apa gitu. Terus kayak lu dimakotain gitu Oh kan, enggak, pegang itu bercanda lah itu pegang ya. scepter. Ya tapi pas banget gitu loh Bro, kayak pas banget. Wah ini bener-bener kayak, ya itu ceritanya konteksnya king of crypto lah ya. Jadi satu prinsip hidup yang bakal lu wariskan Ke ke anak, anak lu, wisdom. itu wisdom. Tapi kalau di luar prinsip ya kan ada yang mau gue turunin lagi gitu, karena menurut gue dia harus punya logika jangan cacat gitu. Nah, logika yang jangan cacat itu harus dimulai dari gue sebutnya ya bahasanya Tuhan. Bahasanya Tuhan itu Apa adalah itu Bro? matematika menurut gue. Karena Oh. dunia ini dibikin pakai matematika. Jadi kalau dia bodoh di situ nanti repot. Gue kalau ngobrol sama orang yang nggak gitu pintar matematika gue males karena logikanya biasanya nggak bagus. Oke, berarti dari pendidikan yang tadi lu omongin itu, menurut lu yang paling penting tuh matematika? Menurut gue iya. Gini, bagus untuk punya yang lain, tapi gue akan cuma ambil core konsep ya, misalnya biologi ya survival of the fittest dan lain-lain. Jadi ada paling 3 core konsep yang gue ambil dari disiplin yang lain, tapi core-nya tuh tetap matematika. Tapi ketika dari dia kecil ya udah gue ajarin. Jadi dari udah bisa nulis dikit, kayaknya udah gue ajarin gitu. Mhm Basic itu mhm seperti apa, mhm. dan bukan ikutin standar sekolah. Ntar gue akan bikin kurikulum yang ada di otak gue sendiri karena menurut gue ajaran sekolah salah. Karena guru pas gue SMA gue inget banget. Jadi dari semua pelajaran gue paling bagus nilainya pasti matematika. Gue hampir nggak pernah salah karena tapi ketika ditanya sama gurunya gue selalu punya cara gue sendiri. Karena gurunya tuh menurut gue mereka bukan berarti kayak lu ikut olimpiade matematika lu lebih pintar matematika, enggak, menurut gue enggak. Itu cuman ibaratnya lu ngafalin soal gitu. Jadi lu harus bener-bener ngerti fundamentalnya Betul. untuk bisa kerjain. Nah, gua bahkan udah kepikirin kurikulumnya buat anak-anak gua, gitu. Wow. Jadi lu belajarnya dari sini dulu, belajar dari sini dulu gitu. Jadi misalnya belajar, algebra dulu pertama. Ya basic arithmetic dulu kan, habis itu Iya, belajar ngerti. algebra dulu. Bra Kalau udah bisa algebra, lompatnya ke geometri, dia harus bisa geometri. Udah bisa geometri, dia bisa lihat, dia belajar trigonometri. Ketika udah, baru dia masuk entar ke pre-kalkulus. Jadi langsung yang berguna aja, jadi yang nggak bergunanya buang dulu.
Tapi banyak orang sukses yang nggak matematikanya jago-jago amat gitu loh, Bro. Itu nggak perlu jago, jadi basic aja kayak Charlie Munger sama Buffett bilang, itu kan basic banget. Habis itu gua nggak perlu yang kayak apa linear algebra, advance calculus nggak perlu gitu, udah segitu aja sampai pre-calculus, udah ya udah bisa mikir lah gitu. Karena itu yang nentuin dasar pola pikir critical thinking maybe? Critical thinking betul, karena kalau orang yang pikirannya nggak kritis nanti, ya logikanya cacat kan kayak sebagian besar warga di sini gitu loh. Bahaya kalau gitu. Kalau gitu Aduh. berbahaya karena kayak tadi kan Salomo kan kasih kayak angka-angka. Orang nggak ngerti entar kenapa harus dia kan bilang kriptik kan, harus disebar ke 7 to 8 ventures tuh, di pengkhotbahnya kan dia bilang. Tapi itu kan emang secara statistik efisien gitu emang. Lu kalau sebar aset lu ke 7 sama 8 tempat tuh efisien. Karena lu meng-offset resikonya dengan mendapatkan return yang kurang lebih sama, tapi resikonya turun setengah. Cuman kan lu nggak bisa mikir gitu kalau nggak ngerti matematika. Lu jadi, "Ah, ini apa ya maksudnya?" Nggak ngerti. Angka, karena dia kan sangat ini sama angka, Salomo tuh sangat ini sama angka. Ketika dia bikin apa, tempelnya Iya 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 iya, itu oh hitungannya. bener. Cuman problemnya adalah nggak pernah berhasil ditemuin satuannya itu apa. Karena satuannya itu udah Qubit ya kalau nggak nah salah ya? betul. Qubit itu si Isaac Newton coba cari sampai dia mati. Dia Oh, coba cari, akhirnya nggak ketemu juga? karena katanya itu ada ukuran-ukurannya dunia di situ, di tempelnya Salomo itu. Jadi itu dipelajari sangat detail sama Isaac Newton. Keren banget ini jadi ngomong sejarah, Bro. Gila. Oke, Bro, ini geser sedikit ya. Industri apa yang bakal lu invest Mhm. di luar industri keuangan? Finance kan sangat luas ya. Jadi gue berinvestasi di manapun misalnya lu punya kayak, toko kopi atau toko gelas ini kan masuk finance berarti kan. Maksudnya industri yang gua akan invest ya jawabannya, energi. Energi. Karena menurut gue constraint-nya manusia entar cuman energi. Karena kan tadi kita Kardashev 0,71 kan. Kita harus ke Kardashev 1 gitu loh. Jadi apapun energi yang bantu ke sana kan gue invest. Karena constraint-nya bukan AI, bukan data center juga orang pada salah. Data center tuh butuh listrik. Berarti 5-10 tahun ke depan apakah lu melihat itu juga sebagai industri yang bertahan gitu? Karena kan kita bayangannya tuh sekarang udah AI dengan begini Hmm, berkembang secepat betul. ini, sejauh ini. Ini gimana, Bro, pandangan lu ke depan? Nah, Apa yang bisa bertahan dan apa yang akan mati gitu? kalau lu disuruh bet antara kayak perusahaan AI yang menang mana itu menurut gue sedikit impossible. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang menang tuh siapa. 3 bulan lalu orang semua bilang Anthropic is the winner. Ketika GPT keluarin GPT Soul-nya yang baru, Anthropic kalah menurut gua. Menurut gua pribadi kalah. Ketika nanti ada keluar, jadi ini entar murah-murahan token dong, jadi perusahaan AI kita nggak tahu siapa yang akan menang. Itu satu. Humanoid, gua nggak tahu apakah Viggo Robotics di Amerika yang menang, apakah Unitree-nya Cina yang baru IPO itu akan menang. Gua nggak tahu siapa yang menang, tapi gua tahu semuanya butuh listrik. Data center juga gua nggak tahu siapa yang menang. Iya, tapi semuanya butuh listrik, gitu. Jadi ya gua mendingan ambil core fundamentalnya baru mikir first principle kan kita mikirnya kan. Oh ya, terus ngomong tadi soal humanoid. Gue denger lu kan baru beli robot Ya, humanoid ya kalau belum nggak datang salah ya? tapi ya, Oh belum belum datang. datang. Itu apa sih robot apa itu, Ya Bu? itu robot ini buat sebenarnya kegunaannya namanya Neo itu kan. Namanya Neo itu buat, bersih-bersih rumah sih katanya. Oh, Iya, oke. tapi gue penasaran gue taruh di kantor jadi resepsion. Tapi entar office Bisa boy gue ngomong panik. juga? Bisa ngomong bisa ngomong. Dia bisa ngomong, dia bisa beres-beres katanya, bisa nyapu, ngepel, ya basic stuff dulu lah. Oh, tapi fungsinya satu itu aja ya? Iya Kayak fungsinya gitu doang dulu. bersih-bersih aja Kayaknya gitu? bersih-bersih dulu deh, Kalau iya. suruh masak apa atau Wah, suruh entar keracunan oke. gue nanti mati. Oke oke. Jadi gue suruh dia bersih-bersih, entar kalau datang gue suruh bersih-bersih. Oh lucu ya? Iya Nanti mungkin bisa ditampilin tuh si Neo kayak apa iya bentuknya gue juga penasaran loh. iya. Gue pembeli pertama di Indonesia itu. Oh iya? Ya terus yang lain baru apa, FOMO ngikut kan. Iya penasaran sih, gue jadi penasaran banget sekarang pengen Iya. lihat. Kembali ke humanoid lagi nih, kalau misalkan semuanya manusia udah Ya. di-replace sama humanoid. Terus gimana dong si manusia nih nasibnya? Nah ini kan banyak orang lihat ini doomsday scenario di mana kayak oh entar gak ada kerjaan semua. Tapi Hmm, coba deh kita tarik 200 tahun lalu, kita belajar sejarah nih ya. 200 ya ya. tahun lalu ketika manusia itu 98% tuh agrikultur loh, orang nggak tahu. Petani semua Betul 98%. betul. Terus ketika apakah dengan ada traktor dan lain-lain manusia jadi nggak ada kerjaan? Enggak, kerjanya pindah kan. Hmm. Entar pindah, kerjanya pindah ke yang lain gitu menurut gua. Kerjaan tuh nggak akan hilang, tapi pindah. Tapi ya orang yang bego ya hilang gitu. Ya itu kan emang Darwinian kan. Akan pindah kemana bro kira-kira? Pindahnya akan ada hubungan dengan tadi, dengan AI. Menurut gue setiap negara akan punya konsensusnya sendiri terhadap AI, karena ini senjata kan. Kayak misalnya negara mau perang sama negara lain gitu, ketika ada yang punya model yang lebih canggih, kan model yang dijual ke kita model yang paling jeleknya mereka pasti. Yang paling canggih ya dijual ke Pentagon kan pasti. Mereka bisa hitung kan semua, kayak semua kalkulasi perangnya itu kan seperti apa.
Jadi ini akan ada council nanti di setiap negara untuk kayak nentuin limitasi penggunaan ini seperti apa gitu. Itu kan jadi pekerjaan baru. Engineer-nya gitu, untuk data center-nya itu akan jadi banyak pekerjaan baru karena untuk sekarang antara dilempar ke luar angkasa atau di-submerge kayak Cina kan udah mulai data center-nya di bawah laut tuh sekarang. Udah mulai bikin, itu kan jadi pekerjaan baru juga. Mmm. Apapun yang berhubungan dengan AI, dengan robotics tuh pasti banyak pekerjaan baru nanti. Nah gimana orang yang udah tanggung nih, kayak 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 gue sekarang udah tanggung, masuk media gini Ya. misalnya. Gimana dong nasib gue ntar? Oh kalau media, menurut gua susah sekali ya digantikan dengan AI ya, menurut gua pribadi ini mungkin orang yang apa, katanya, mengerti AI kan banyak yang mengakui, "Oh media entar enggak akan." Karena proof of personhood tuh penting nanti. Makanya kan Sam Altman aja bikin, project blockchain dia adalah Worldcoin kan itu. Yang dia bikin untuk apa, ngebuktiin retina manusia kan. Orang akan suka lihat yang manusia bukan AI. Kita akan ngerasa lebih manusia akan lebih ke artsy nanti. Jadi kan dulu kan art nggak terlalu dihargai. Ini bakal ganti nih menurut gua, transisi. Art-nya makin makin naik nih gitu. Karena AI, ya dia bisa bikin kayak ini jadi AI, misalnya ini humanoid gitu kan atau ada AI langsung muncul gitu di-prompt pakai, gua ngeliatnya pakai proyektor gitu tapi nggak enak. Kayak, nanyanya beda gitu loh. Nggak ada tadi, dia mungkin nggak tiba-tiba tertarik tahu Salomo gitu loh. Pasti ada human touch-nya yang dia nggak akan pernah bisa punya kalau di media. Jadi menurut gua nggak, media jauh lah diganti sama AI jauh. Tapi jadi monopoli nanti. Kenapa? Karena media yang jeleknya itu bakal AI. Jadi kayak misalnya jurnalis-jurnalis itu hilang semua lah. Itu semua digantiin lah sama AI. Semua jurnalis yang ngetik itu diganti. Karena gampang, kerjanya gampang. Itu ada kayak caranya, ada kuliahnya. Lu tinggal prompt sekali ke cloud hilang itu semua jurnalis. Tapi yang muncul, jadi akhirnya gini, yang bawah tuh bakal jadi AI bakal kayak sekarang lah, kayak misalnya lu lihat di threads di Twitter, apalagi yang Indonesia itu nulisnya pakai AI semua kan kelihatan banget ya. Apalagi kayak description orang sekarang nulisnya pakai AI. Kayak begini begini begini, koma, tetapi gue pasti ini tahu nih orang tolol gitu kan. Jadi yang otentik kan langka. Gue bisa lihat sekilas, gue kan pakai gue tuh beta testernya ChatGPT Indonesia, orang banyak yang nggak tahu. Gue tuh 20 user pertama ChatGPT Indonesia. Gue beta testernya. Gue bisa lihat langsung gitu loh. Tapi orang ntar juga bakal bisa lihat ke depan 5 tahun lagi, ngerti nggak? Mungkin sekarang kayak, "Oh keren ya, kata-katanya bermakna." Ke depannya 5 tahun lagi orang udah tahu ini AI slop. Nah yang bawah ini akan dibanjirin nih sama AI slop. Yang atas ini akan jadi monopoli semua atensinya nanti gitu. Jadi yang menang nih akan jadi singular winner. Jadi misalnya contoh ada, kan gua kan bahas tentang uang dan lain-lain. Kalau yang mid level itu bisa digantiin semua sama AI di bawah. Jadi orang-orang yang nggak terlalu gitu-gitu ngerti. Cuman kan yang kayak tadi gua ngomongin itu berdasarkan pengalaman pribadi gua. Kenapa gua bisa ngomong data center, karena gua memang kenal yang punya data center paling besar gitu loh. Itu informasinya lu nggak dapat dari Google dengan AI lu nyari gitu. Gue bener-bener tahu gitu loh tentang data center yang masuk ke Indo tuh siapa aja gue tahu. Listrik penggunaan megawattnya tuh gue tahu gitu loh. AI lu nggak bisa cari. Jadi human touch itu yang menang akan menang dan ngambil semua atensinya. Terus yang bawah jadi AI slop semua. Media akan jadi kayak gitu. Jadi lautan sampah nanti di bawah. Udah terjadi kok, udah Ya terjadi. pasti Bro, Iya. proses kita Iya, berproses ke sana media sekarang ini. bener-bener lautan sampah AI. Kalau lihat kayak, oh ini AI, AI, AI. Tapi yang atasnya orang akhirnya mau jadi, oh ya udah gue dengerin yang Timothy aja deh nih. Gitu. Tapi yang satu ini akan menang semuanya, semuanya akan mati, yang tengahnya mati semua ke bawah, turun, bawahnya apa, lautan sampah AI. Ya ngeri ya, berarti gap antara skill tuh akan semakin tajam, Yes. seperti income gap juga akan makin tajam juga Karena di mungkin. dunia ini belum pernah ada, karena otomatisasi kayak dari gue bilang traktor pertanian itu kan cuman fisik ya, tapi belum pernah ada kayak intellectual leverage. Jadi bahwa kepintaran tuh bisa dibeli sekarang. Contoh misalnya, di sini deh gitu misalnya, ada analis gitu kan, analis yang nulisin research. Itu dia mungkin 10 tahun belajar, tapi gue bisa gantiin dia begini pakai kayak satu paragraf. Bikin gua di Excel financial model, misalnya BBCA sampai 2030 target price-nya berapa. Bikin bear, bull sama base case-nya. Selesai, lebih bagus dari analisis ini gue yakin. Modelnya. Apalagi dengan agent gue ya, gue kan bukan pakai prompt kan, gue punya agentnya kan. Pakai agent gue pasti kalah semua. Kayak 20 orang bisa gue ganti besok gitu. Apa persiapan lu Bro? Atau mungkin Kalau persiapan gue sih udah cukup ya, kan gue punya leverage-nya, gue punya capitalnya gue pakai buat invest yang infrastrukturnya AI.
Gue masih punya sound money di Bitcoin, gue well prepare sih buat ini. Ya lu masih riding the wave lah ya Iya, istilahnya ya. gue well prepared dan gue kan lihat apa kita kan sempat bahas di luar juga, apa gue lihat 100 tahun siklus nih, market tuh selalu ada decline. Orang banyak yang nggak ngerti, tapi mereka bilang, "Oh, tapi nggak ada hubungannya sama saya kalau market decline karena saya bukan pemain di pasar modal." Enggak, itu ada hubungannya sama kalian semua. Kenapa? Karena ketika perusahaannya turun, lu di PHK. Ketika lu di PHK, lu nggak bisa makan. Lu nggak bisa makan, lu bikin masalah. Ketika jumlah aparatnya nggak bisa lawan lu jadi problem. Itu financial market tuh jadi gini, orang yang pegang financial market di dunia, itu game master di dunia ini. Mereka yang nentuin lu kayak main catur gitu loh. Jadi ini emang ada yang nge-trigger, crash-nya ini ada yang nge-trigger, emang harus di-reset gitu loh. Dan ini gue udah lihat 100 tahun kan Covid udah terjadi. Makanya gue ambil momentum 2020 tuh. Ketika semua murah gue beliin semua. Ini gue lihat ada lagi nih. Banyak yang bilang gue fear mongering, tapi ini emang udah data, ini data fakta dan angka, selalu ada kok. Kapan tuh bro tadi yang lu share sama gue 100 tahun yang lu prediksi akan terjadi krisis? 1929. 1929 berarti sekarang itu di 2029, range-nya ya, gue nggak bisa tahu exact berapa. 2029 sampai 2036. Itu gue udah Monte Carlo tuh jadi gue simulasiin itu 10.000 kali pakai agent gue. Itu 1929 sampai 2036. Itu ada krisis besar di dunia ini yang kejadiannya 100 tahun sekali dan orang benar-benar susah itu nanti. Dan Indonesia pun akan kena juga ya bro? Kalau dibanding Amerika sih lebih kena Amerika. Amerika bakal parah lah. Amerika bakal parah. Itu bakal mungkin bisa ganti empire tuh nanti. Karena Amerika udah waktunya, udah deadline dia. Jadi empire tuh 250 tahun sekali ganti. Amerika dari zaman Benjamin Franklin sampai sekarang udah mau 250 tahun. Oh iya ya, 250 tahun bener. Udah waktunya ganti empire ini. Menurut gue yang nextnya ntar Cina yang ganti. Jadi the Chinese Empire. Jadi gue mesti belajar lebih sering belajar bahasa Mandarin. Ya, memang udah lumayan rame sih soal China US Karena ini gue emang. baru lihat tadi pagi itu humanoidnya Cina itu gila men. Itu kayak satu stadion dikumpulin robot kecil-kecil itu ngeri sih. Nggak ada negara yang bisa perang sama itu. Oh berarti menurut lu kalau emang terjadi perang dunia antara US Semua. and China Wah udah pasti China lah yang menang lah 100%. Mereka punya drone tuh udah aneh-aneh. Jadi di kampusnya aja udah ada drone yang nggak kelihatan gitu loh. Jadi drone-nya tuh bisa muter cuman pakai baling-balingnya udah nggak kelihatan. saking cepetnya gitu muternya ya Iya sampai nggak bentuknya kelihatan jadi gitu. udah kasat mata drone-nya. Itu lu kalau pakai itu terus bisa nembak, lu lari aja udah. Selesai kiamat buyar. Iya selesai. Terus lu lihat yang apa humanoidnya Unitri itu naik manjat lu punyanya bawa pistol gitu udah selesai. Udah nggak bisa perang lah lawan Cina. Dan itu kan yang mereka tunjukin. Selalu kan ada yang ditunjukin sama ada yang disimpan. Yang belum ditunjukin Iya. sebenarnya lebih canggih lagi Lebih tuh. canggih lagi ya. Kalau mereka drone-nya aja begitu pesawatnya gimana kan kemarin kan Trump ngerilis kan yang UFO itu kan. Orang banyak bilang itu alien dan lain-lain, menurut gue kurang pinter nggak itu barang Cina. Saking canggihnya lu nggak ngerti itu apa, itu barang Cina. Jadi menurut gue Amerika udah waktunya sih ganti empire. Dan itu inilah. Nah, kalau dampaknya ke Indonesia gimana bro? Indonesia menurut gue kebetulan kita di negara yang cukup hoki menurut gue. Karena satu, sumber daya kita banyak. Natural resource. Dan gini, ketika warfare itu terjadi, nanti salah satu mineral yang paling penting itu adalah nikel. Kita pegang 40% reserve di sini. Satu. Dua, kelapa sawit kita banyak. Tiga, kita punya pangan juga gue lihat by tahun ini cukup oke. Jadi Indonesia tuh tetap kena dampak tapi nggak akan separah Amerika. Amerika yang parah. Amerika nanti kena, kalau Kanada pun dia masih ada natural resource ya, jadi nggak terlalu kena. Amerika kena yang parah. Nah ini mungkin dari perkataan lu ini aja mungkin, waduh IHSG apa-apa udah bisa naik nih. Soalnya sekarang ekonomi lagi susah. Ya. Ya orang mikirnya, aduh ini sekarang kita udah lagi dari awal tahun kan Ya. market turun terus gitu kan. Terus sekarang lu bilang lagi 2029 akan ada krisis global. Ya menurut gue krisis global. Wah terus biasa Indonesia tuh kan kalau kena dampak krisis global tuh kan pasti selalu kena dampaknya Kena juga. dampak tapi kita tuh kena dampaknya nggak gede. Kita kecuali yang konflik domestiknya parah. Kita pas 2008 tuh kena hitnya nggak sebesar negara-negara lain. Karena gini, penetrasi capital market kita 7% kecil. Gitu. Jadi nggak banyak orang yang ngerti. Gitu. Mereka yang kayak sama keresahan yang dilihat di sosial media di Indonesia itu mostly concentrated di Jakarta. Kalau lu ke misalnya kayak gue kan beberapa kali kan ke daerah-daerah kayak di Sumba, Kupang dan lain-lain. Mereka nggak peduli, mereka makan ubi di belakang santai gitu. Jadi Indo masih banyak yang begitu. Jadi kita menurut gue relatif aman. Mereka tinggal mancing kayak gue nih. Gue kan iseng nyoba kan mancing kan di Pulau Seribu. Gue kaget gitu. Gue aja nggak bisa mancing gitu loh. Gue orang yang nggak bisa mancing. Gue ngasal ngelempar kan dari yacht gue ngasal ngelempar. Gue tarik dapat kakap sekilo. Jadi kayak Indo tuh gampang.
Jadi Indo tuh gampang gitu loh. Gue bayangin waktu kalau gue bener-bener gak punya duit, gue kayak pakai perahu gitu terus gue mancing sini kayak dapat ikan gitu loh. Iya bener bener. Jadi gue bisa makan buat hari ini. Jadi kayak Indo Iya tuh iya terlalu iya. makmur lah. Iya sih. Lempar biji apa jadi pohon, Iya, mancing sembarangan tetap dapat betul, ikan. Ya nggak bisa mati ya di sini ya. betul. Ya kalau gitu kalau denger gitu sih lebih tenang lah Bro Iya, kita di sini. Indonesia harus aman. Ini kan ada kutipan ya dari situs lu ya. Mhm. We believe that Bitcoin and other cryptographically protected sound money are the next frontier of technological revolution. Udah panjang banget. Ceritain dong sebenarnya apa dasar dari keyakinan lu ini mengenai Bitcoin? Oke. Jadi Bitcoin itu kan gue nemu quite early ya. Sebenarnya 2015, 2016 gue udah ketemu Bitcoin. Cuman waktu itu gue nggak ngerti itu apa. Jadi gue sama seperti orang lain. Gue pikir ini barang scam dan lain-lain. Gue coba beli, untung dan 2018 gue juga pernah rugi semua dari kripto. Gitu. Lalu gue berhenti waktu itu. Berhenti sampai sekitar tahun 2021, 2022. Akhirnya gue baca ulang gitu. Gue baca ulang white papernya. Di situ gue belajar tuh. Gue lihat kan peer to peer electronic cash system. Jadi gimana caranya uang itu bisa ditransfer tanpa perantara. Itu tesis utamanya. Terus gue lihat, wah ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika misalnya lu Vinci transfer ke gue, itu misalnya di bank BCA nih ya, itu ada ledgernya, ada tengahnya. Nah Bitcoin ini berhasil bikin sistem di mana ini semua disebar lewat komputer-komputer, nggak ada ledger utamanya. Jadi misalnya kayak database-nya BCA tentang customer hilang, nggak bisa tally lagi gitu. Sedangkan Bitcoin nggak bisa begitu, karena itu tersebar di semua nodes-nya yang nyala. Pas gua ngeh gitu loh, oh ini canggih menurut gua. Karena nggak bisa dan nggak bisa diblokir jadinya. Kalau misal contoh lu adalah orang kaya di Afrika nih ya kan, lu berhasil ngeruk emas di Afrika, lu mau pindahin duit, tiba-tiba ada CIA lihat nih, oh blokir udah pakai Swift-nya nggak bisa blokir. Bitcoin lu bawa ke blokir gimana nggak bisa, gitu. Lu nggak bisa ambil dari gua, lu nggak bisa blokir, lu nggak bisa apa-apain. Jadi menurut gue itu, wah ini revolusioner. Uang yang beneran punya lo, nggak bisa diambil. Sebenarnya tesisnya itu bukan investasi yang gimana-gimana, cuman uang yang nggak bisa diambil dari diri lo. Di negara manapun ya, contoh misalnya lu di negara Kazakhstan gitu kan, ngomong sesuatu yang nggak disukai oleh pemerintahnya di sana, lu punya rekening bank di sana, beku, udah. Uang kan energi ya, ketika energi lu dibekuin gitu, selesai. Sedangkan kalau Bitcoin lu mau bekuin apa? Nggak ada yang bisa lu bekuin gitu. Canggih itu, canggih. Uang yang nggak bisa diambil. Uang yang nggak bisa Jadi diambil. bukan cuman sekedar investasi aja loh, ini Betul. bener kalau lu punya berarti jadi harta lu selamanya. Betul, orang kan ada yang nanya, "Kalau store of value kenapa nggak emas?" Coba lu bawa emas deh, gue mau lihat lu ke bandara bawa emas sekarang. Ayo, paling Iya. ditahan, lu bawa ke Amerika $10.000 tahan kok. Lu mau berempat sebar 40.000 itu kena cek di sana di Amerika. Dulu kan yang beli Bitcoin rata-rata anak muda atau individu. Tapi sekarang institusi sampai negara juga ikut megang. Menurut kamu apa perubahan paling mendasar dari cara dunia memandang aset ini dibanding 5 tahun yang lalu? Karena 5 tahun lalu kan aset ini dianggap sebagai aset kriminal ya kebanyakan di dunia ini ya. Kayak tadi kan, kebutuhannya buat pindahin uang yang nggak benar gitu dan lain-lain. Cuman akhirnya dunia sadar bahwa ini supply-nya terbatas. Kata-kata dari Elon Musk, yaitu uang itu kan energi sebenarnya. Uang itu energi. Dan gue juga percaya itu, uang itu energi gitu loh. Uang bisa bikin orang melakukan hal-hal yang lain. Betul. Lu bisa pakai uang untuk bikin suruh orang begini begitu, macam-macam. Nah, tapi energi ini diciptakannya bagaimana gitu kan. Jadi ketika belajar tentang Bitcoin akhirnya orang belajar tentang uang. Belajar uang tuh dari mana sebenarnya? Bank sentral nih nyetaknya dari mana? Berapa sih yang beredar uang yang dicetak gitu. Dengan adanya Bitcoin ini, nggak bisa orang nyetak uang sembarangan jadi. Nyetak energi sebenarnya bukan uang. Kalau uang memang bisa dicetak sembarangan, tapi energi ini nggak bisa dicetak sembarangan. Karena dia harus ada komputasi, ada listrik yang dipakai untuk bikin satu Bitcoin. Karena Elon Musk bilang ke depannya uang tuh formatnya energi. Nanti ke depannya udah mulai tapi sekarang kan, kalau ngedeal data center yang besar misalnya kayak CoreWave dan lain-lain, makanya udah mulai pakai berapa joule gitu ngomongnya. Jadi ke depannya tuh orang bakal ngitung satuan uang tuh ya mungkin pakai listrik, pakai energi. Ketika manusia udah lebih advance lagi, robot udah banyak, constraint, kemanusiaan, kan gue juga dari dulu gue suka banyak baca kan, salah satunya adalah salah satu ilmuwan namanya Nikolai Kardashev. Di mana dia punya konsep, civilization itu bisa diukur, suatu peradaban manusia bisa diukur dari namanya Kardashev scale. Itu dihitung gitu loh dari 0, 1, 2, dan 3. Ketika 0 artinya manusia ini belum bisa nge-harness satu energi di bumi. Kayak kita sekarang, kita ini masih tipe mungkin 0,71 lah. Kalau satu tuh berarti satu bumi ini, semua geothermal yang ada di bumi ini udah dicolok, semua hydro air udah dibikin, udah lengkap gitu. Ketika dia udah naik di tipe 2, berarti kita udah bisa harness matahari, full gitu loh. Nah dari sini gue melihat bahwa itu constraint utama gitu dari manusia. Nah dan Bitcoin ini
untuk diciptakannya dibutuhkan energi. That's why menurut gue itu revolusi. Wow, dari ininya energi sampai penyalurannya pun atau peredarannya itu ya is a form of energy too Betul, gitu. iya. Ketika manusia nanti udah maju banget, orang udah roket-roket, udah bikin base di bulan dan segala macam. Uang tuh jadi apa, mau pakai apa? SGD kah, USD kah? Pasti pakainya listrik. Karena constraint cuma listrik. Karena intelligence kan udah nggak ada constraint, karena ada AI. Physical labor, manusia kan nggak akan kerja lagi. Maksudnya nggak akan kerja fisik tuh digantiin semua lah. Pasti humanoid kan, ganti semua. Iya iya. Tapi semua itu butuh satu hal, butuh listrik. Di seluruh dunia listrik mati gitu. For some reason kayak nggak tahu ya kayak apokalips insiden gitu lah ya. Kalau yang ngomong kalau apokalips ya udah semuanya berakhir lah ya. Tapi kita ngomong misalnya karena ini bergantung banget sama energi listrik kan. Tapi kalau listriknya mati semua gimana, Bro? Harusnya sulit mati semua, karena kan banyak format listrik tuh formatnya banyak kan. Berbagai macam, ada bisa dari solar, matahari kan selalu ada. Jadi kalau untuk mati semua sih harusnya susah. Apa di masa depan tuh fiat nggak akan digunakan lagi atau digantiin oleh kripto? Digantiin oleh kripto atau enggak menurut gua belum tentu ya. Karena gini, teknologi apapun itu bisa berubah. Tapi apa? Fiat-nya sendiri, fiat kan baru. Jadi banyak yang nggak ngerti, fiat ini 1913 baru ada. Bank Sentral Amerika ini baru bikin 1913. Ini bukan teknologi yang baru. Bukan yang lama banget, ribuan tahun enggak. Ini baru ya 100-200 tahun, uang kertas ini loh. Jadi apakah ini bakal tetap uang kertas ini, ya pasti formatnya berubah. Dan menurut gua nggak akan ada lagi 100 tahun ke depan, nggak ada. Uang kertas tuh nggak ada. Menurut gua jadi satuannya jadi energi. Tapi apakah itu Bitcoin, apakah itu yang lain, gua nggak tahu. Masih belum tahu. Oke. Seandainya nih kalau pemerintah besok ban kripto di Indonesia, what is your plan B? Sama kan Cina juga ban kripto. What happened di China? Mereka pindah ke Vietnam kan orang-orang. Mereka pindah di Hong Kong yang sama aja gitu. Berarti lu bakal pindah juga? Gua nggak pindah, cuman menurut gua nggak akan merubah teknologinya secara fundamental. Itu yang bikin Bitcoin beda in the first place. Nggak bisa diatur. Lu nggak bisa matiin semua node di dunia. Negara nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Teknologi ini makanya revolusioner. Terserah mereka mau ngapain, terserah. Gitu. Mau Cina ban, India kan juga mau ban. Akhirnya ntar buka lagi ntar sama. Cina ketika dia ban, aduh ada yang hilang nih duitnya. Ya udahlah pakai proxy di Hong Kong gitu kan. Jadi menurut lu di Cina ini ban-nya bakal forever nggak nih? Karena Ya kalau kalau dia menurut kan lu udah tadi ada kan Hong Kong, dia ada proksinya di Hong Kong kan. Ya udah lu tinggal nyebrang gitu loh dari Shenzhen kan deket kan naik kereta gitu, balik lagi. oke, aku sebenarnya masih mau nanya soal Ronald Foundation ya. Ya, Misi lu tadi betul, bangun 1.000 sekolah. mhm. Nah itu udah sampai mana Bro sekarang? Jadi kan sekarang kita ini sekolah kelima nih, ya kita mau resmin yang kelima karena belum sempat gua resminnya, jadi gua akan datangin yang kelima ini besok. Jadi setiap tahun kita akan bangun satu atau 2 tapi untuk sebagai latihan sih, sebagai playground. Jadi gua akan kumpulin capital-nya, gua tentuin titik efisiennya sebenarnya gua hitung di sekitar 45 tahun sampai 50 tahun, baru gue jeder banyak langsung. Jadi bangunnya langsung 100 per bulan 100 100 100 100. Itu lebih efisien dibanding gua pakai capital gua terus compounding-nya jadi jelek. Jadi lu masih menunggu momen itu Gua lah masih ya? nunggu momen itu tapi gua harus perlu latihan. Jadi gua lagi tes-tes pakai orang-orang yang beda, tes gurunya, tes yayasannya, tes-tes. Gua masih testing lah, masih belajar masih belajar. Ini sekolahnya apa Bro? TK, SD, Full akan TK semua, kedepannya akan TK semua nanti. Dari yang Lombok kita TK, kita ada tes juga SLB 1. Nah yang di SLB-nya pun kita jadi buat kebutuhan khusus tuh dekat dekat kampungnya Kakak di Blitar, kita bangunnya. Oh, Karena oke. kebetulan di sana kan ada tanah juga. Jadi kita bangun di sana, kita tes. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka, bisa bertani. Jadi mereka bertani di sampingnya, terus mereka bisa jual hasilnya buat mereka makan. Oh, lucu. Iya, Iya iya, jadi keren kita keren. tes-tes lagi masih testing-testing lah. Coba-coba mana yang works, mana yang enggak. Di Lombok juga kita baru bikin juga TK, dan yang di Sumba Timur ini satu juga, TK juga. Kenapa TK Bro? Kenapa nggak SD, Karena SMP? tadi menurut gua, eee, gua kan udah pernah bikin yang SMA kan, udah susah. Gua mau benerin fondasinya dari TK. Oh, karena mindset-nya mungkin udah terbentuk kali ya di SMA, habit, Dia mindset. udah sekolah di tempat yang lain bukan di tempat gua dari awal kan. Gua Oke. mau di tempat gua dari awal, gua yang bentuk kurikulumnya nanti, gua akan cari kayak orang yang paling pinter di neuroscience mungkin di dunia buat kayak bantu kurikulumnya seperti apa, apakah harus Oh lebih wow, keren banget. playful dan lain-lain. Terus, kenapa sekarang milih lokasi-lokasi ini lu yang nyari atau emang Nyari, ada yang datang? tim Oh lu kita yang nyari, nyari, tim oke. kita cari. Kita cari titik-titik yang emang kita pelajarin, habit-nya, karena kan jadi antropologi kan nanti. Kenapa mereka begini, gimana cara improve-nya, karena beda sekali loh bikin sekolah misalnya di Lombok sama di Sumba tuh culture-nya beda, gitu loh, yang dibutuhkan beda, jadi kita ngelihat dulu nih, yang dibutuhin apa, targetnya siapa, sama kayak gue berinvestasi kan jadinya. Gue mau gimana caranya uang yang gue keluar,
itu menghasilkan impact yang paling besar. Kalau investasi return kan, ini impact. Jadi money to impact ratio-nya yang paling efisien seperti apa gitu. Impact-nya tuh lu lihat, apa, pengukurnya itu apa? Nanti pertumbuhan anaknya kan belum bisa sekarang, makanya masih testing. Ketika misalnya gue bangunnya 10 nih, kan gue bisa aja bangun 10 tahun ini, cuman jadinya nanti nggak efisien gitu. Gue Iya takutnya iya iya. belepotan, gue belum punya kemampuan buat manajemennya. Karena ini a whole new thing buat gue, ini baru. Iya iya Bukan iya. kayak investasi, lu kasih gue laporan keuangan apapun, gue kasih tau lu. Ini owner-nya nipu di mana, gue kasih tau langsung. Gue bisa langsung lihat gitu loh laporan keuangan. Karena gue udah ngeliat 900 selama hidup gue. Gue bener-bener tahu bisnis tuh benernya gimana gitu, langsung tahu gue. Kalau ini, gue bingung, masih bingung gitu. Gue ini hal baru buat gue gitu. Bukannya ada contoh-contoh kayak foundation lainnya yang bikin, apa, edukasi atau sekolah apa itu Ya banyak, cuman kan yang nggak jalan-jalan banget, nggak ada yang gimana-gimana nggak bisa banget. dijadiin contoh atau referensi? Nggak ada Berkshire Hathaway-nya gitu loh, ngerti kan? Iya iya Nggak iya. ada contekannya, nggak ada apa, Bill and Melinda Gates Foundation, nggak kan. Siapa, foundation-nya siapa? Ada sih satu investor namanya Chris Horn, dia bikin Children's Investment Fund di Afrika, cuman dia lebih ke, apa namanya, yang, matanya sakit, malnutrisi dan lain-lain. Beda, angle-nya beda. Angle-nya beda Dia gitu. dia lebih kesehatan sama kayak kontrasepsi gitu-gitu biar anaknya nggak kebanyakan, angle-nya beda. Oh, oke. Terus kayak apa, memperdayakan perempuan di sana, agak sedikit Oke. beda angle-nya. Kalau gue lebih yang kayak pure edukasi anak kecil, gitu loh. Dia karena duitnya lebih banyak jauh dia kan, jadi gue harus yang lebih kecil, dia kan bisa banyak tuh. Dia $500 lemparnya tiap tahun gitu. Tapi udah keren banget ya, gua rasa ini biayanya juga nggak kecil ya. Nah ngomong biaya, ini setahu gua sekolahnya gratis ya? Gratis, sekolah gratis, semuanya gratis. Terus yang ngebayar guru-gurunya, ini uang Jadi operasional tuh kita kan ketika kita bangun kita ada uang overhead-nya, mhm, jadi dari kita semua. Jadi mereka sekolah gratis, kan berarti ada sekitar 250 anak kali ya, under kita. 280 anak 50 apa 80 gue lupa. Kalau 80 mungkin sama guru ya, ya sekitar di segitu. antara 5 sekolah Iya, ini. dan terima sekolah ini. Yang paling gede yang SMA sih, yang pertama itu yang paling gede. Karena kita sampai bikinin lapangan tuh, ada lapangan. Itu yang pertama kan, jadi kita bikin paling gede itu ada semua kita buatin, ada lab-nya, lapangan, ada sumurnya juga. Mereka tuh soalnya kasihan, mereka sampai nggak punya toilet. Hah? Toilet nggak punya, beneran. Mereka nggak Terus punya toilet. kalau mau Di belakang, di di belakang rumput-rumput gitu. Mau buang air di rumput-rumput. Jadi sanitasinya parah, jadi bisa sakit anaknya dan lain-lain. Jadi gue tuh sampai bikinin toiletnya. Itu harus kita bor kan berarti ke dalam. Jadi makanya kita cek lokasinya. Sama kalau darah kayak gitu, nah yang gue belajar lagi, itu bisa ada sengketa tanah biasanya. Karena ini punya keluarga sini kan mesti beresin kan. Jadi makanya lagi masih belajar gitu. Gak segampang itu prosesnya. kayaknya jelimet juga loh Bro, di luar Betul, kesibukan lu investasi segala macam, kayaknya ini pun juga betul, makan waktu yang banyak banget ya. betul. Jadi kalau tanya gue apakah tadi keluarga gue mau yang seperti apa, ya idealnya kayak tadi kan, makanya Bill and Melinda Gates Foundation kan. Jadi istri gue yang ngurus ininya gitu loh. Karena ini keribetan sendiri, ini susah ini gitu loh. Filantropi itu bukan hal yang gampang loh. Orang banyak kira, oh ini cuman keluarin duit, coba loh. Mencari seorang istri yang seperti Melinda Gates, itulah Jangan kan cerai tapi akhirnya. Jangan Melinda asal Gates. lu gak jadi kayak Bill Gates-nya aja Bro. Waduh. Tenang, teman gue gak ada yang kayak Jeffrey Epstein di sini, aman. Iya, wow, oke, jadi berekspektasi, mencari seorang istri yang bisa run the foundation. Ya berarti itu sebenarnya kayak Karena bahaya kalau kayak gue kan, misalnya yang Chris Horn itu yang gue bilang tadi, yang dia invest di Afrika tuh $500 juta. Itu juga beberapa tahun lalu kan dicerain sama istrinya kan. Itu di London tuh nomor 1 tuh, divorce dapat uang paling gede tuh. Jackpot itu bininya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. aduh. Karena skill orang-orang kayak kita kan di dunia keuangan ini nyari duit kan. Skillnya nih nyari Iya duit. iya Jadi iya harus iya very iya. careful. Very careful. Harus bijak juga. Nah kalau kriterianya apa? Gue bisa jawab pakai kriteria Salomo. Dia ada kriterianya tuh. Harus industrious pertama. Jadi dengan tangannya harus ada yang bisa dikerjain. Aduh, ini cerita ini lagi yang ya gue sih ingetnya dari Alkitab ya gitu Iya. ya. Apa, istri yang bijak ya kalau nggak salah, Betul, dia harus ya istri kan? yang bijak. Ada Yes. chapter-nya gitu kan Betul, kalau ada nggak chapter salah kan. khusus dia. Iya, kayak jadi kayak apa, Mahkota buat suaminya. pedoman gitu kan, Iya, pedoman buat yang ya pengikut Kristen betul. gitulah. Jadi Nggak ada mudah loh, kriteria itu kayak spesifik. istri sempurna loh, itu model istri yang Oh iya, sempurna makanya gitu. susah carinya, susah. Sekarang udah ada belum Bro calon? Ya masih mencari, masih proses mencari. Masih masih mencari, oke. Nah, ini mungkin udah mau masuk penutupan ya. Mungkin yang banyak orang penasaran tuh, apa arti cukup buat kamu, Bro? Waduh, berat sekali ini pertanyaannya. Arti cukup ya? Selalu gini, gue secara diri sendiri ya, ini gue jujur ya, orang tuh banyak yang mungkin kaget ya dengan gue tuh nggak orang yang banyak mau sebenarnya. Jadi gue relatif
Simple sebenarnya hidup pribadi gue tuh simple. Arti kata cukup untuk gue mungkin gue bisa bantu orang lain kali ya, gue bisa serve orang lain. Itu baru gue bisa Wow. ngerasa cukup. Karena kalau untuk diri sendiri gue murah gitu, gue makan nasi ayam geprek tiap hari juga gak masalah. Gue makan pecel lele tiap hari juga, no problem buat gue. Mhm mhm. Gue gak perlu yang gimana-gimana banget gitu hidupnya. Jadi ketika gue bisa bantu orang lain kan, podcast ini kan ketika ada yang nonton terus mereka ngerasa dapat sesuatu dari sini, Mmm. itu kita kan berarti nge-serve orang kan. Itu a higher calling menurut gue. Karena manusia itu level tertingginya ini menurut Charlie Munger adalah yang bisa ngajarin orang tahu lebih banyak gitu. Karena kan gini, banyak yang bilang, "Oh lu punya ilmu dari mana?" Gue minjem kan, gue berteman sama orang-orang mati tadi. Lu kalau tanya gue tahu kayak dunia gimana ya dari orang-orang tadi, dari Salomo. Kan dia nulis kan, kalau dia nggak pernah nulis itu gue nggak tahu. Benjamin Franklin juga sama, dia nulis kan, ditulis di buku Poor Richard's Almanac yang akhirnya diadopsi sama Charlie Munger, makanya bukunya dia jadi Poor Charlie's Almanac kan. Charlie Munger juga sama, gue belajar banyak banget dari dia. Kenapa perlu matematika? Karena prinsip pertama dia invert kan. Jadi kalau lu mau gagal, gimana gitu loh. Misal lu punya bisnis, gimana caranya bisnis gua hancur gitu. Misal lu punya restoran nih, lu harus mikir gimana cara restoran lu hancur. Ya karyawan lu pukul aja customer gitu kan, hancur kan. Jadi nggak boleh itu kan, obviously nggak boleh. Makanannya nggak enak. Dari situ baru di-invert gitu loh. I Nah itu see. kan pemikiran iya dibalik gitu, dari apa yang seharusnya. Kalau lu mau harusnya gini, ketika lu nanya, kalau mau keluarga lu hancur, lu harus punya istri yang seperti apa? Yang rese, berisik gitu kan. Salomo kan bilang, lu mendingan tinggal di ujung genteng rumah lu yang bocor dibanding istri yang berisik. Nah itu, Iya 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 iya, benar. quarrelsome wife kan, tuh dia anti banget. Dia tulis itu 3 kali loh. Dia nggak pernah nge-repeat apapun, tapi yang itu dia tulis 3 kali. Jadi mendingan tinggal di padang pasir, tinggal di ujung genteng yang bocor, dibanding istri yang berisik. Jadi istri itu nggak boleh berisik gitu. Itu kan mau hancur, jadi lu harus mikir gitu. Nah itu kan dari Charlie Munger. Itu dari matematika, dari, Jacobian namanya, Jacobian. Bisa dibilang lu udah merasa cukup dong sekarang, Bro, karena lu ngebantu banyak orang. Sekarang cukup sih, ya sekarang gua rasa cukup. Sekarang gua rasa cukup, ya. Walaupun belum banyak-banyak banget, gue cukup happy dengan apa yang gue kerjain, karena setiap kali gue kemana-mana selalu ada yang nyamperin gue dan bilang, "Oh hidup gue berubah karena lu Bro." Itu menurut gue cukup, gitu. Meskipun ya gue tahu ada beberapa orang mungkin nggak suka dengan apa yang gue kerjain, tapi ya persetan lah, gue nggak peduli. Iya iya. Terus, sekarang masih ngejar kekayaan lagi nggak? Oh kalau sekarang jadi keharusan kan. Sekarang jadi keharusan, karena tadi goal tadi itu butuh uang yang besar banget. Ya mungkin nggak nyampe, mungkin nyampe, kan dunia nggak ada yang tahu ya. Cuman ya goal gue tadi itu butuh uang, kan butuh goal gue bangun 1.000 tuh butuh uang yang banyak kan. Ya at least butuh 1 triliun lagi kan tuh untuk bangun 1.000 gitu loh. Karena tujuannya untuk, ya mencapai visi misi lu inilah ya. Betul. Institusi tadi ketika gue mati itu masih jalan kan. Nah salahnya orang tuh mereka banyak yang kayak bagiin terus hilang. Makanya gue lihat juga Rockefeller masih jalan sampai sekarang foundation. Dari zaman dia bikin Standard Oil dulu ngeruk satu minyak di dunia, masih jalan. Perusahaannya masih ada, orang banyak yang nggak tahu. Standard Oil kan dipecah mana, Chevron, Exxon Mobil tuh semua karyanya dia. Sampai sekarang aja perusahaannya masih dimaki sama Donald Trump tuh, dibilang Chevron bikin duit kebanyakan kemarin. Perusahaannya sehebat itu gitu loh. Itu yang udah dipecah di anti monopoli, antitrust, anti monopoli itu ada karena orang itu. Dia sampai hitungin barrelnya kan, dia gila akuntansi kayak gue kan, dihitungin semua detail. Dan dia kerjanya sama tuh dari gue umur 15, 16 udah kerja. Udah ngidupin nyokapnya, Rockefeller. Ya, dan sama dia selalu tithing, dia selalu bagi duitnya. Dia bener-bener detail, jadi uangnya berapa dibagi. Cuman gue mungkin agak beda ya, gue gak akan pernah kasih ke suatu institusi lain karena gue gak percaya. Makanya itu Ronald Capital bilang tuh nggak terima dana orang lain karena lu Betul, mau mengelola sendiri. betul. Gue gak mau terima dana orang lain karena gue gak mau diatur. Karena gini, kalau gue mau jadi kaya banget ya, gue tinggal bikin kayak VCC di Singapura, Ronald Capital gue ubah bukan family office tapi gue bikin jadi hedge fund, uang orang gue suruh titip semua. Kan gue kenal banyak konglomerat, pasti mereka mau lah taruh 1 triliun, 2 triliun. Gue pasti jadi kaya banget cepet. Cuman gue gak mau tanggung jawab entar kayak, ini uang gue gitu, gue gak mau diribetin orang, gue gak suka. Makanya gue selalu mau kelola duit gue sendiri, gitu loh. Dari gue dulu jualan edukasi kan dari ternak uang, akademi kripto, uangnya gue pakai, gue jadiin fund gue sendiri, ini uang gue sendiri, nanti ke depannya gue mau alokasiin seperti apa untuk sekolah gue, keputusan gue sendiri, bukan keputusan investor. Jadi gue gak ada bos, gak ada investor, gue gak iyain siapapun, gue gak akan pernah datang ke tempat yang gue gak mau datang, gitu.
kayak gue nggak bisa diatur orang gitu. Gue hidup suka-sukanya gue. Makanya gue nggak mau ada investor tadi, gue nggak mau ada capital orang lain, gue nggak mau ada involvement orang lain, gue nggak mau kasih uangnya ke yayasan orang lain juga. Gue nggak percaya. Mmm. Gue mau itu yayasan gue sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan ujung di akhir lu sebelum pergi deh gitu? Tujuan lu tuh sebenarnya mau dapat apa? Waduh, pertanyaan berat-berat nih. Tujuan akhir gue itu mungkin ya. Kalau lu udah mencapai 1000 sekolah entar, terus lu udah mencapai kekayaan untuk mengelola itu dan menjaga itu semua, lu udah punya your dream family, yang tadi lu bilang itu, Jawabannya kayak mati sih paling. Karena gini, udah berarti? semua yang dibikin di bawah matahari ini kan mengejar angin kan, ujung-ujungnya. Chasing after the wind kan. Jadi semuanya tuh sia-sia, bahkan dia kan tulis sendiri kan, semuanya sia-sia. Vanity, iya. Semuanya vanity. Dia kan coba sama kayak gue, semua yang ada di bawah matahari ini dia coba, dia makan cobanya lebih dari gue kan. Dia punya istri 700, concubine 300.000 tuh. Dia bikinin rumahnya, dia suka bikin macam-macam taman dan Iya. aneh-anehnya. Menurut dia pun aja itu sia-sia. Jadi menurut gua sama, hidup ini ujungnya sia-sia. Jadi at least gue bisa bermanfaat karena ujungnya sia-sia semua. Jadi kalau cuman gua habisin buat diri gua sendiri, contoh deh yang kayak begitu mau ngabisin buat dirinya sendiri, Epstein. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mati di penjara, gantung diri. Pablo Escobar ujungnya mati di genteng. Gua nggak mau yang menyedihkan kayak gitu, ngerti nggak? Oh iya punya kuasa, punya duit, tapi di akhir hidup menyedihkan. Gue mau di akhir hidup gue, ada anak kecil masih bisa sekolah di tempat gue, terus bisa lihat, oh ini gue yang bikin. Jadi gue masih punya legacy yang live on gue. Ya itu sebenarnya nggak penting sih, karena ya 3 tahun juga orang lupa kan habis gue mati. Tapi at least ada dampaknya sedikit lah ke perubahan hidupnya orang di dunia. Kalau lu bisa ngubah satu aja, atau lu bisa ngubah deh pokoknya, sistem pendidikan di Indonesia yang kurang tuh apa? Wah ini berat juga nih pertanyaan. Sistem pendidikan Indonesia kurangnya di mana ya? Karena lu kan Ya ini lagi sistemik sih, ini sistemik gue juga nggak bisa salahin siapapun ya. Karena satu, ini kayak chicken and egg. Guru yang bego akan ngasilin anak yang bego. Ya pasti. Kayak dulu waktu gua SMA, gua juga sekolah maksudnya di sekolah swasta, yang kata orang isinya pinter-pinter kan. Cuman itu aja waktu itu pas gurunya ngajarin akuntansi aja dia bikin soal tuh salah. Terus soalnya gua coret, gua malah dikasih nilai jelek sama dia. Padahal emang gua bilang ini nggak bisa kerjain salah. Karena kan gua kan dulu bacanya security analisisnya Benjamin Graham, gua tahu akuntansi itu luar dalam pas SMA. Maksudnya kayak gua tahu luar dalam lah. Dia bikin soal tuh salah gitu. Gua koreksi aja dia nggak mau dikoreksi gitu. Jadi kayak chicken and egg. Jadi harus, tapi untuk dapat guru yang bagus juga susah gitu loh. Untuk dapat murid yang bagus karena guru yang bagus jadi lebih susah lagi kan. Jadi jawaban ini harus dibenerin secara struktural, kurikulumnya. Terus di negara kita itu harus belajar antropologi, nggak bisa gaya-gaya Finland, ini bukan Finland, bukan Norway. Ini lebih mirip ke Cina, lu jadiin kayak Cina, oh tesnya yang keras gitu. Ketika kayak ujian nasional lu ilangin, ya otomatis orangnya nggak mau belajar. Coba deh tanya sekarang anak-anak SMP rata-rata, matematika sederhana, dia nggak bisa jawab, kacau loh. sering sih lihat di sosmed. Kacau, udah kacau, sekarang udah tambah kacau. Jadi harus ada standarisasi tes menurut gua. Lu harus bisa lewatin standarisasi tes ini, baru lu bisa cakap untuk menjadi orang dewasa dan lain-lain. Harus ada itunya. Jadi kalau gua bahas pendidikan mungkin masalahnya, ini 10 jam gak selesai nih. Tapi secara fundamental itu tadi, kayak jangan sok-sokan lah nyontek yang negara di barat lah. Iya. Kita timur gitu, kita beda. Kita makannya padi, mereka makan dari makannya kan beda, dari Betul, musimnya udah beda. nutrisinya udah Itu beda. secara antropologi itu beda, mereka harus belajar lagi antropologi. Oke, coba ceritain satu hal tentang diri lu yang lu belum pernah ceritain sebelumnya, yang orang nggak tahu. Tapi khusus di sini lu cerita. Oh, gua mungkin lebih lebih nerdy dibanding yang orang kira ya. Kerjaanku gua suka banget baca buku. Gua suka eksperimen kali ya, dengan pikiran gue sendiri. Gue suka punya waktu sendiri untuk mikir, gue paling suka mikir. Gue tuh kayak manusia berbuku gitu, kalau nyokap gue liat pasti kayak selalu ada buku gitu di mana-mana dari dulu. Gue setengah manusia setengah buku, gue kesini pun tadi baca kayak bukan buku sih, tapi di HP gue baca gitu. Mungkin itu kali ya, gue lebih nerdy dibanding yang orang kira. Image-nya lu, orang lihat lu Ya ya. Ya dibanding karena lu kan orang kira. kayaknya dari luar kayak greng gitu, terus Ya, satset, terus kayak ya. terus banyak Dan gue sangat bicaranya ngitung, banyak. gue ngitungnya tuh jauh gitu. Gue gak sembarangan bikin sesuatu. Gue mikir jauh lebih jauh dibanding yang orang pikir.
oh dia bikin ini karena ini, enggak itu menurut lu. Itu cuman kayak lu lihat tip of the iceberg. Gue tuh mikir jauh gitu. Jauh dan panjang dan gue hitung semua kalkulasinya. Ya keren banget sih Bro. Harusnya dari podcast ini aja kayak teman-teman juga udah bisa melihat ya, lu kayak begitu orangnya. Ya. Oke, next mungkin kebodohan terbesar seorang Timothy. Kebodohan yang terbesar yang pernah lu lakukan Nah, dan gue itu orangnya nggak pernah ngelihat ke belakang karena menurut gue masa lalu tuh nggak real. Masa lalu tuh nggak real sama kayak masa depan belum ada. Jadi gue nggak pernah kayak mikir, oh ini kebodohan yang gue lakuin karena semua kebodohan yang gue lakuin itu bikin gue jadi diri gue sekarang. Gitu. Mungkin kayak kalau kebodohan paling besar tetap misalnya percaya orang yang salah, tapi kan itu lack of wisdom berarti kan. Gitu. Percaya sama orang yang salah, mungkin kebodohan terbesar. Kalau rugi mah menurutku udah bagian ya dari apa, part of your part of life life emang. ya, emang mainnya kayak gitu kan. Rugi gue nggak pernah ngerasa itu kebodohan. Wah berat-berat ya pertanyaan lu ya. Oke. Kebodohan ini gue jarang loh podcast terus gue diem, terus gue mikir. Biasa gue selalu ini kan, kebodohan apa yang gue pernah lakukan? Gue lagi pikir. Soalnya lu nggak ada yang merasa itu bodoh, karena menurut lu itu kan part of your journey. Ya itu Ya jawaban yang sah loh Bro. gue win or learn sih antara gue menang atau Iya, gue coba lagi gitu. iya iya iya. Tapi kan pasti ada sebegitu yang dilakuin bodoh tuh ya. Itu percaya orangnya salah. Ya itu salah ngeliat orang sih, judgement sih kadang bodohnya. Ya kalau itu Karena mungkin kan dari jam terbang lah ya. iya, jadi kan judgement tuh wisdom tuh kan nggak cuma baik dan jelek. Tapi beda loh, lu pikir yang baik jelek tuh gampang. Baik sama yang terbaik yang susah. Baik dan jelek gampang, baik sama yang Lu punya banyak kesempatan nih, ditawarin orang. Baik sama jelek gampang, nih orang nipu nih mau jago gitu gampang. Tapi kalau yang baik sama yang terbaik, nah itu beda. Lah, dulunya bagus nih, tapi mana yang cari yang terbaik? Itu mungkin kayak gitu-gitunya gue yang bodoh. Sekarang udah lebih pinter lah, tapi dulu bodoh lah. Ya gue lihat lu cari istri bakal susah banget sih Bro kayaknya, karena lu akan mencari yang terbaik Ya kayaknya. gue cari kan harus punya judgement yang baik, kelihatan baik, terbaik. Ada satu kebiasaan buruk apa nggak yang lu kalau lu bisa hapus sekarang apa? Kebiasaan buruk ya, Bad habit. bad habit gue mungkin berantakan. Karena kalau Benjamin Franklin tuh jadi salah dia kan punya 13 virtue kan, salah satunya adalah itu kayak lebih kerapian, tapi gue juga nggak terlalu nganggap itu sebagai virtue yang penting banget ya, berantakan kali ya. Malahan gue pernah baca di mana gitu ya, Makanya justru partner gue nih, dia kan ada di sini si Kakak kan, Bro Kakak heeh. partner gue itu rapi orangnya, dia rapi. Oh, oke. Jadi gue harus cari orang yang bisa nge-fill gue di bagian berantakan itu, karena gue lebih berantakan lah orangnya. Tapi kalau gue pernah baca Bro, sebenarnya menarik loh. Gue pernah baca itu Otak gue all over the place soalnya, jadi otak gue tuh selalu lari. ya kelihatan sih. Itu bad habit-nya, gue jarang bisa ngobrol sama orang, gue di sini gitu loh. Jadi gue kadang kalau ngobrol sama orang, ya ini bad habit juga ya, ini kan bad habit tuh ketika gue liat orang intelektual di bawah dari standar yang gue mau, gue udah nganggep dia kayak, gue males ngomongnya. Jadi gue nggak bisa ngomong akhirnya, karena gue ini kurang lah gitu. Jadi gue akan lari, gue akan lagi mikirin yang lain gitu loh. Gue tiba-tiba lagi mikirin vector tilt atau apa yang lain. Terus sambil gue ngomong sama dia gitu, cuman kan dia cuman butuh kayak 5% dari kapasitas otak gue, ya itu aja yang gue kasih ke dia. Gue judge orang terlalu based on intelektual sih, karena gue males. Gue lihat lu tuh mikirnya cepet banget. Terus tapi itu menurut gue juga dari karena gue pernah baca Bro, sebenarnya math creates creativity juga tuh Iya. sebenarnya. Itu kalau dari lu keberantakan karena lu cepet banget kan mikir ini, terus move to the next thing, terus move lagi. Nah dari situ sebenarnya lu kayak berkreasi gitu loh. Makanya Gue kayak suka banyak bidang, nah yang orang nggak tahu dari gue tuh gue polymath, gue suka banyak bidang, gue suka pelajarin banyak bidang. Gue suka belajar ekonomi juga, gue suka belajar ekonomi dari yang Austrian gue pelajarin, Keynesian gue pelajarin, gue juga suka belajar matematika. Kadang gue masih lihat-lihat gitu loh. Tapi udah sampai kalau yang advance udah nggak ngerti gitu kan. Gue juga suka belajar hal-hal lain. Jadi gue tuh suka belajar banyak bidang. Itu bikin gue jadi punya mental model yang menurut gue lebih bagus. Jadi gue bisa ngeliat dunia tuh berdasarkan keilmuan yang beda-beda. Jadi kalau lu cuman punya satu keilmuan ya, lu cuman punya ibaratnya palu, semua masalah tuh lu mau palu terus gitu loh. Tapi sedangkan kalau alat lu beda-beda, lu bisa handle-nya pakai cara yang beda. Tapi itu bikin pikiran lu kemana-mana. ya ini aja sebenarnya gue bisa terusin tapi kalau gue terusin panjang ini. Ya, kan nggak habis. Ya, aduh menarik banget. Oke, oke, I think few last questions ya Bro ya. Jadi, lu punya ketakutan apa nggak terhadap masa depan?
Atau sekarang ketakutan lu yang terbesar? Sekarang udah nggak ada, kalau dulu gue takut mati jadi pecundang gitu, gue nggak mau mati jadi orang biasa aja. Gue nggak pengen kayak jadi NPC tau gak sih di hidup. NPC. Dari dulu gue takut banget jadi NPC gitu. Karena gue ngeliat dulu kok orang autopilot hidupnya. Jadi gini, hidup kan kayak sungai ya. Itu decision lu, emang lu kadang nggak bisa ngatur arusnya kemana. Tapi at least gue mau kayak di sana dan gue hadir gitu di sungainya, ngerti nggak? Banyak orang tuh cuman ikut the ride aja, dia cuman ikut aja gitu, terus dia mati. Itu ketakutan terbesar gue tuh, jadi orang biasa aja gue takut. Makanya ketakutan gue mimpi buruk gue ya, gue kasih tau ya, mimpi buruk gue tuh datang ke sekolah. Jadi kalau tanya gue ya, Maksudnya datang ke sekolah? iya real mimpi buruk gue ini orang nggak pernah tahu dan gue nggak pernah cerita nih. Gue kan jarang, gue sering mimpi kan orangnya, tapi gue jarang mimpi buruk. Mimpi buruk gue tuh selalu kayak di sekolah. Itu buat gue tuh mimpi buruk, datang ke sekolah gitu loh, duduk di situ tuh mimpi buruk buat gue. Mimpi buruk. Gue takut gitu, ngerti gak sih? Kayak anjing gue di sekolah lagi gitu. Itu Pas apa? bangun gue lega banget gitu. Lu pernah trauma di sekolah Enggak. Gue emang gak suka banget. Gue gak suka banget kayak diajarin sama orang yang menurut gue gak lebih pintar dari gue dan gue harus dengerin dia terus kayak gak boleh tidur gitu. Sampai segitunya ya bro ya? Iya, gue Gue pikir bener-bener. lu cuman bandel aja, aduh ya udahlah Waktu itu gue rese keluar ini. makanya. Gue kadang gue keluar, gue kabur. Ya, kayak istirahat pertama gue udah hilang dari sekolah biasanya. Sampai segitunya, sampai itu lu sampai mendeskripsikan itu Iya, sebagai itu mimpi buruk. kayak tau gak gue lupa Harry Potter atau yang baru ya. Jadi di Harry Potter tuh ada satu cermin yang itu akan keluarin mimpi buruknya. Nah terus yang orang ini keluarnya tuh si Newt ya kalau nggak salah. Dia keluarnya tuh apa cubicle di office. Nah itu gua pas lihat itu, itu gua bukan laba-laba yang ngeri, bukan setan, nggak, gua takutnya itu duduk di situ. Jadi kayak di cubicle di office gua mending bunuh diri, gitu. Nggak bisa gua. Sekolah, kayak office orang nggak bisa. Karena di sekolah gua diajarin aneh-aneh kayak, oh sepatu harus warna hitam. Kenapa? Lu kasih gua jawaban yang kenapa? Terus gua kan pernah nanya gitu kan, guru gua jelasin ke gua. Nanti suatu saat nak, kamu akan di tempat kerja yang pakai rapi. Ya udah gue bikin kantor gue sendiri, gue pakai sendal jepit. Terus mau gimana? Then what gitu kalau gitu. Gue bikin kantor gue pakai sendal jepit. Kenapa nggak boleh pakai sendal jepit? Oh nggak boleh makan di restoran, ya udah gue beli grup restorannya. Gue datang pakai sendal jepit. Boleh kan? Ada caranya. Jadi gue nggak mau play by the rule yang nggak jelas siapa yang bikin. Aturannya siapa yang bikin. Gitu. Karena semua itu kan dibikin manusia. Kalau ini kan ya ini jadi ke sapiens nih. Kan ada yang dibikin sama manusia, ada yang emang dari sononya gitu loh. Nah konsepnya dari manusia ini siapa yang bikin gitu kan. Berarti kayaknya lu ini apa ya? Rule breaker juga, terus gak suka following. Gue pertama kali masuk sekolah, gue gak baris tuh di depan. Ini TK, nyokap gue ngasih tau gue. Kan disuruh baris tuh, terus giniin kuku gitu. Gue langsung masuk ke dalam. Ini orang-orang bego semua ngapain ngantri. Terus gurunya? Ya panggil lo jangan, tapi gue bodo amat gue masuk ke dalam. Karena menurut gue ngapain gue ngantri masuk, buat apa? Fungsinya apa? Buat gue patuh kah? Buat dicuci otak gue, doktrin kah? Gue gak ngerti gitu loh. Berarti dari kecil tuh lu Terus udah disuruh kayak, mencoblos gitu. Gue pikir ini gue bukan orang yang bodoh gitu. Jadi kayak gue robek aja gitu loh. Gak usah lu kerjain sendiri. oh dari kecil lu emang beda banget ya bro ya? Iya, cuman Sama yang lain. kalau kayak misalnya kayak matematika, akuntansi yang gue suka itu gue gampang banget, gue gak usah belajar. Nah, gue emang bisa gitu loh, gue gak usah belajar. Terus yang lain kayak belajar ini ada caranya, gue bingung apa caranya itu apa maksudnya? Caranya ngerjain kah? Sesuai gurunya kah gimana? Kan yang penting jawabannya kan? Berarti buat lu tuh kayak udah natural banget. Jadi lu ngeliat langsung ngerti gitu. Iya. Beda sih sama orang yang ya emang harus belajar. Iya. Nah tapi gue sadar ternyata waktu itu kan gue bilang bahwa itu semua scam dan lain-lain. Tapi itu kan pengalaman pribadi gue. Setelah gue lebih bijak lagi, gue belajar gak semua orang kayak gitu. Karena orang dilahirin beda-beda kan. Betul. Tuh. Jadi dari kecil gue udah punya kayak itu bad habitnya. Even guru pun dari kecil gue langsung tahu gitu. Gue bisa tebak kira-kira IQ-nya berapa dan akurat loh. Gue bisa nebak IQ orang tuh kira-kira akurat. Pas gue tanya berapa, oh. Nanti gue mau tanya sih IQ gue berapa. Tapi off kamera. Ya, off kamera aja. Bro Tim, aduh seru banget ngobrolannya hari ini. Gue happy banget. Thank you banget lu udah sharing insight-insight yang lu belum pernah sharing before. Terus ya ilmu lu pokoknya keren banget deh. Gak akan lupa itu yang soal kebijaksanaan. Soal, wah banyak deh tadi soal pendidikan anak. Itu wah sangat-sangat insightful banget buat gue. Dan I hope untuk teman-teman terbit juga. Semoga episode ini juga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Terima kasih udah nonton sampai habis. I hope you enjoyed as much as I do. Stay tuned. See you in the next episode.